At RSM, we instill confidence in a world of change. Because when you have confidence, you can act with complete conviction for the future. And in our ever-changing world, with transformation happening at a rapid pace, the depth of insight and understanding we bring matters most. At RSM, we believe the biggest opportunities are found by paying attention to the smallest details, finding difference through understanding, and anticipating the challenges of tomorrow, helping build long-term value today. At the heart of RSM are our people, whose talents, ideas, and energy drive us forward. A collective of 60,000 curious minds, pushing innovation in over 120 countries. Combining local knowledge with global insights, we harness data and real-world experience, building trust that's unmatched and confidence that grows, working together to look further, giving you what you need to take charge of change. At RSM, we instill confidence in a world of change. Because when you have confidence, you can act with complete conviction for the future. And in our ever-changing world, with transformation happening at a rapid pace, the depth of insight and understanding we bring matters most. At RSM, we believe the biggest opportunities are found by paying attention to the smallest details, finding difference through understanding, and anticipating the challenges of tomorrow, helping build long-term value today. At the heart of RSM are our people, whose talents, ideas, and energy drive us forward. A collective of 60,000 curious minds, pushing innovation in over 120 countries. Combining local knowledge with global insights, we harness data and real-world experience, building trust that's unmatched and confidence that grows, working together to look further, giving you what you need to take charge of change. At RSM, we instill confidence in a world of change. Because when you have confidence, you can act with complete conviction for the future. And in our ever-changing world, with transformation happening at a rapid pace, the depth of insight and understanding we bring matters most. At RSM, we believe the biggest opportunities are found by paying attention to the smallest details, finding difference through understanding, and anticipating the challenges of tomorrow, helping build long-term value today. At the heart of RSM are our people, whose talents, ideas, and energy drive us forward. A collective of 60,000 curious minds, pushing innovation in over 120 countries. Combining local knowledge with global insights, we harness data and real-world experience, building trust that's unmatched and confidence that grows, working together to look further, giving you what you need to take charge of change. At RSM, we instill confidence in a world of change. Because when you have confidence, you can act with complete conviction for the future. And in our ever-changing world, with transformation happening at a rapid pace, the depth of insight and understanding we bring matters most. At RSM, we believe the biggest opportunities are found by paying attention to the smallest details, finding difference through understanding, and anticipating the challenges of tomorrow,
helping build long-term value today. At the heart of RSM are our people, whose talents, ideas and energy drive us forward. A collective of 60,000 curious minds, pushing innovation in over 120 countries. Combining local knowledge with global insights, we harness data and real-world experience, building trust that's unmatched and confidence that grows, working together to look further, giving you what you need to take charge of change. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini. Kami dari RSM Indonesia sangat berterima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua dalam mengikuti webinar pada siang hari ini, tanggal 11 September 2024. Dalam waktu kurang lebih 2 jam ke depan, Bapak Ibu semuanya, kita akan banyak berbicara tentang prosedur-prosedur dalam pemeriksaan pajak, termasuk di dalamnya risiko-risiko dan bagaimana mengelola risiko tersebut. Namun akan diawali terlebih dahulu dengan sedikit membahas tentang SP2DK sebagai bridging awal untuk bisa masuk ke dalam pemeriksaan pajak. Baik Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, sebelum kita masuk dalam sesi materi, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu tentang RSM. Baik Bapak Ibu hadirin semuanya, RSM adalah sebuah firma atau perusahaan yang memberikan jasa berupa assurance atau audit, tax, dan consulting dengan skala internasional yang telah memiliki 820 kantor yang tersebar di 120 negara, Bapak Ibu semuanya, dengan total member orang sebesar 64.000. Dengan skala tersebut kami dapat mengatakan bahwa secara global RSM ada di posisi 6 besar. Untuk RSM Indonesia sendiri, Bapak Ibu, kami telah memberikan jasa di Indonesia lebih dari 39 tahun. Bagi Bapak Ibu yang familiar mungkin dulu namanya adalah AAC, Bapak Ibu. Itulah yang menjadi embrio dari RSM Indonesia. Di Indonesia kami juga memberikan jasa terkait audit, tax, dan consulting. RSM Indonesia memiliki 700 staff dengan 40 partners dan ada di 2 kantor di 2 kota di Indonesia. Yang pertama ada di Jakarta sebagai head office yang ada di Plaza Asia. Kemudian yang kedua cabangnya ada di Surabaya, Bapak Ibu. Untuk kantor yang di Surabaya, kantornya ada di Pakuan Tower di Bendungan Plaza 5. Bagi Bapak Ibu yang lokasi usahanya ada di sekitar Surabaya, tentu tidak akan asing lagi ya dengan tempat yang bernama Bendungan Plaza. Jadi silakan Bapak Ibu yang ada kebutuhan atau kepentingan terkait konsultasi pajak, kami dari RSM Indonesia siap untuk melayani Anda. Kami juga di Indonesia dapat secara bangga mengatakan saat ini kami ada di posisi 5 besar untuk firma sejenis yang ada di Indonesia. Servis yang kami berikan RSM di Indonesia sangat lengkap dan sangat komprehensif Bapak Ibu semuanya. Mulai dari accounting dan pelaporan, termasuk di dalamnya penerapan standar akuntansi yang baru, termasuk juga di dalamnya kita memberikan jasa terkait audit, ada juga business dan corporate service, di dalamnya juga termasuk payroll, sekretarial, maupun accounting services. Ada juga terkait consulting. Consulting ini juga lengkap Bapak Ibu semuanya, mulai dari pengelolaan risiko, manajemen consulting, dan juga terkait IT atau teknologi informasi.
Dan tentu sebagaimana tema kita hari ini tentang pajak, RSM Indonesia memberikan jasa yang sangat lengkap terkait jasa perpajakan Bapak Ibu semuanya, mulai dari bisnis tax di mana kita akan memberikan jasa terkait tax compliance, tax dispute yang di dalamnya juga mulai dari pendampingan SP2DK, pemeriksaan, beratan, banding, gugatan sampai peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Kami juga memiliki tenaga-tenaga yang handal dan berpengalaman terkait isu-isu pajak internasional maupun transfer pricing. Terkait jasa perpajakan, RSM Indonesia diampu dan dipimpin oleh tenaga-tenaga yang ahli dan pengalaman. Ada kurang lebih 10 partner yang menjadi leader dalam memberikan jasa perpajakan untuk RSM Indonesia. Ya, di antara sekian partner tadi, eh, hari ini yang akan menjadi pembicara adalah Ibu Sylvia Anggraini, partner tax di RSM Indonesia. Bu Sylvia Anggraini ini selain menjadi partner yang bertanggung jawab di Jakarta, beliau juga menjadi penanggung jawab untuk RSM Indonesia Office Surabaya. Jadi Bapak Ibu yang nanti akan membutuhkan jasa di RSM Indonesia Office Surabaya akan langsung dibimbing dan diasisteni oleh Bu Sylvia Anggraini. Bu Sylvia Anggraini memiliki pengalaman selama lebih dari 20 tahun dengan keahlian di bidang tax advisory, tax dispute and resolution, tax due diligence, tax diagnostic review, TV dokumen di perusahaan di berbagai industri. Beliau alumni dari Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia, anggota dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, dan sebagai konsultan pajak terdaftar dengan brevet atau level C. Juga beliau terdaftar sebagai kuasa hukum resmi di Pengadilan Pajak Indonesia. Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini, dapat kami sampaikan panduan pelaksanaan webinar pada siang hari ini. Yang pertama, jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, dapat disampaikan secara tertulis melalui chat box di Zoom meeting masing-masing peserta. Jangan lupa untuk menyampaikan nama dan organisasi dari Bapak Ibu agar kami bisa mengadres lebih tepat gitu, siapa yang tadi yang tanya dan jawabannya lebih presisi. Kemudian nanti moderator akan membacakan pertanyaan pembicara untuk dijawab. Kemudian yang penting juga, Bapak Ibu nanti di akhir sesi webinar akan diberikan feedback form sebagai bahan bagi kami untuk evaluasi agar pelaksanaan webinar ke depannya semakin membaik dan lebih baik. Nah, akses untuk mengunduh materi webinar akan diberikan setelah peserta mengisi feedback form. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita langsung saja masuk ke dalam materi webinar kita pada siang hari ini, yaitu tentang Risk and Procedure of Tax Audit yang akan dibawakan oleh Ibu Sylvia Anggraini. Kepada Ibu Sylvia, kami persilakan. Selamat siang, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kehormatan bagi kami, Bapak dan Ibu, meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam acara webinar yang kami adakan hari ini pada tanggal 11 September 2024. Topik dari webinar hari ini adalah Risk and Procedure of Tax Audit. Jadi kita akan membicarakan mengenai kira-kira untuk perusahaan, Bapak dan Ibu, informasi apa yang secara umum perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu untuk meminimalisasi resiko bagi perusahaan Bapak dan Ibu. Ya. Next, Mas Rifan. Mas Rifan, oke. Subtopik dari webinar kita terdiri dari dua. Pertama adalah gambaran umum terkait dengan SP2DK. Sebetulnya kami ulas sedikit mengenai SP2DK karena ini ada kaitannya
apa implikasi apabila perusahaan atau wajib pajak tidak menanggapi SP2DK dan dampaknya. Antara lain adalah potensi dilakukannya pemeriksaan pajak oleh kantor pelayanan pajak. Dan seperti yang disampaikan tadi, kami akan memberikan gambaran umum terkait dengan proses pemeriksaan dan risiko-risikonya untuk wajib pajak. Lanjut, Mas. Oke. Pertama, kami akan mengulas sedikit mengenai alur penegakan hukum. Alur penegakan hukum terdiri dari penegakan hukum administrasi dan penegakan hukum pidana. Yang lebih diinformasikan dalam kesempatan ini adalah mengenai penegakan hukum administrasi. Penegakan hukum administrasi terdiri dari awalnya adalah pemeriksaan mengenai pengujian kepatuhan. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, SP2DK atau surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan dapat men-trigger atau dapat menimbulkan potensi dilakukannya pemeriksaan pajak oleh kantor pelayanan pajak apabila tidak ditangani atau ditanggapi dengan baik oleh perusahaan. Tentunya setelah dilakukan pemeriksaan oleh kantor pelayanan pajak, produk hukumnya adalah surat ketetapan pajak, bisa SKPKB, kurang bayar, lebih bayar, nihil, atau surat tagihan pajak. Dan apabila perusahaan ingin mengajukan upaya hukum atau tidak setuju dengan ketetapan pajak yang diterbitkan oleh kantor pajak, tentunya wajib pajak mempunyai hak, antara lain mengajukan keberatan, pengurangan atau pembatalan atas surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan menurut wajib pajak. Dan apabila ternyata masih terdapat sengketa dengan kantor pajak dengan diterbitkannya surat keputusan keberatan atau pengurangan atau pembatalan, maka wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan banding atau gugatan ke pengadilan pajak. Dan demikian pun dengan hal yang sama, setelahnya dapat mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung apabila terdapat sengketa. Apabila tidak terdapat sengketa tentunya dan ternyata jumlah pajaknya atau telah disetujui seluruhnya berdasarkan hasil pembahasan, tentunya akan terdapat penagihan aktif oleh kantor pelayanan pajak. SP2DK sendiri mungkin sudah banyak yang memahami dan sudah banyak yang menerima surat SP2DK dari kantor pajak, terutama mungkin dari tengah tahun sampai dengan akhir tahun pajak ini. SP2DK sendiri adalah surat yang diterbitkan oleh KPP untuk meminta penjelasan kepada wajib pajak atas data dan atau keterangan berdasarkan penelitian kepatuhan material yang menunjukkan indikasi ketidakpatuhan dan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Indikasi penelitian kepatuhan material yang tentunya diindikasikan akan terdapat potensi penerimaan pajak yang belum dilaksanakan atau belum dibayarkan oleh perusahaan. SP2DK adalah pengawasan kepatuhan bagi wajib pajak. Di Indonesia menerapkan self-assessment. Self-assessment berarti wajib pajak harus melaporkan dan membayar pajak tanpa menunggu adanya surat ketetapan pajak dari Direktur Jenderal Pajak. Untuk SP2DK ini, kantor pelayanan pajak dapat menyampaikan melalui faksimili, pos atau ekspedisi, diserahkan langsung atau sarana elektronik. Saat ini sarana elektronik belum terakomodasi, jadi bisa melalui faksimili, mungkin sekarang faksimili sudah jarang ya Bapak Ibu, melalui pos pengiriman karena nanti berkaitan dengan batas waktu untuk menyampaikan tanggapan, sebaiknya pos pengiriman itu disimpan, bukti pengiriman posnya, Bapak Ibu, atau diserahkan langsung oleh KPP kepada wajib pajak. Baik, silakan Mas Rifan. SP2DK sendiri akan diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak dan dikirimkan kepada wajib pajak. Di sini wajib pajak mungkin saja bersedia menerima atau bahkan tidak bersedia menerima. Apabila wajib pajak bersedia menerima SP2DK ini, tentunya wajib pajak bisa menyampaikan penjelasan. Apabila setelah menyampaikan penjelasan dia akan anggap cukup, maka akan terdapat berita acara BAP2DK, berita acara permintaan penjelasan atas data dan keterangan. Apabila ternyata wajib pajak tidak menyampaikan penjelasan, maka KPP dapat melakukan kunjungan atau visit.
Namun apabila tidak dapat dilakukan atau wajib pajak menolak atau tidak memberikan penjelasan, maka kantor pelayanan pajak dapat mengundang wajib pajak untuk melakukan pembahasan atau melakukan berita acara lalu LHP 2DK, laporan hasil permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan. Nah, bagaimana kalau wajib pajak tidak menerima SP2DK? Maka wajib pajak dianggap tidak menyampaikan penjelasan dan akan ada BAP2DK, berita acara permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan, Bapak Ibu. Penjelasan dari wajib pajak berdasarkan SE nomor 5 tahun 2022 itu harus dalam jangka waktu 14 hari sejak diterimanya SP2DK oleh perusahaan. Tadi relevan dengan bukti pengiriman pos, Bapak Ibu. Apabila Bapak ada bukti pengiriman pos, tentunya dari tanggal itu Bapak dan Ibu menanggapi dalam jangka waktu 14 hari, Bapak Ibu. Pengiriman pos itu ada dua, Ibu. Ada tanggal transaksi atau tanggal estimasi penerimaan. Jadi patokannya adalah tanggal transaksi atau tanggal pengiriman. Karena itu bisa beda 2 hari ya Bapak Ibu. Mungkin aja 14 hari menurut kita, dari tanggal penerimaan ternyata dihitungnya sudah 16 hari. Jadi dari bukti pos dilihat adalah tanggal transaksi atau tanggal pengiriman. Bukan dilihat dari tanggal estimasi penerimaan. Bagaimana seandainya wajib pajak telat waktu menanggapi? Tentunya itu ada pertimbangan juga yang dijelaskan dalam peraturan berdasarkan kebijakan atau keputusan dari Kepala KPP masing-masing. Silakan, Mas Rifan. Bagaimana hasil dari SP2DK? Apabila ditemukan indikasi dari modus ketidakpatuhan, maka dinyatakan telah selesai. Nah, ini apabila Bapak Ibu telah menyampaikan tanggapan sesuai dengan yang diharapkan, yang diekspek oleh kantor pelayanan pajak. Namun apabila ternyata wajib pajak tidak ditemukan, wajib pajak orang pribadi meninggal atau meninggalkan Indonesia selama-lamanya atau untuk badan dibubarkan, atau bahkan tidak memberikan penjelasan atas SP2DK, atau memberikan penjelasan namun tidak sesuai dengan hasil penelitian atau tidak bersedia menyampaikan pembetulan, maka akan terdapat pengusulan pemeriksaan. Nah, yang paling subjektif di sini nih Bapak Ibu, wajib pajak menyampaikan penjelasan tidak sesuai hasil penelitian dan atau bersedia menyampaikan tidak bersedia menyampaikan pembetulan karena kan menurut Bapak Ibu saya SPT-nya sudah benar dan terdapat perbedaan pendapat antara wajib pajak dan KPP akun representatif. Jadi misalkan menurut Bapak harusnya udah nggak ada pembetulan, nggak ada pajak terutang, semuanya sudah oke, namun tidak demikian dengan KPP. Jadi ada potensi terdapat pengusulan pemeriksaan. Namun tidak semata-mata akan langsung dilakukan pengusulan pemeriksaan. Tentunya akan ada penilaian sendiri oleh KPP apakah akan dilakukan pemeriksaan atau tidak, Bapak Ibu. Lalu bagaimana bila WP menyampaikan penjelasan sesuai dengan hasil penelitian dan bersedia menyampaikan? Jadi akan dilakukan bisa menyampaikan pembetulan SPT. Maka akan dilakukan pengawasan penyampaian pembetulan SPT. Kenapa perlu diawasi? Ternyata apabila dalam waktu yang ditentukan ternyata tidak menyampaikan pembetulan SPT, maka tentunya dapat menjadi usulan pemeriksaan, Bapak Ibu. Selanjutnya, bagaimana apabila WP diminta untuk melakukan validasi konfirmasi atas kebenaran atau keakuratan penilaian. Nah, apabila tidak clear, maka akan ada pengusulan penilaian tujuan perpajakan karena memang ada penilaian untuk tujuan perpajakan oleh kantor pelayanan pajak. WP memiliki data atau status tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka akan terdapat pengusulan perubahan data atau status WP secara jabatan. WP terindikasi tindak pidana akan dilakukan pengusulan pemeriksaan bukti permulaan. WP tidak memberikan penjelasan, pengusulan perubahan administrasi layanan atau fasilitas perpajakan secara jabatan. Nah, yang terakhir adalah WP sedang dilakukan pemeriksaan, telah dilakukan pemeriksaan, sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau sedang dilakukan penyidikan, maka penerusan data keterangan kepada unit pelaksana terkait, Bapak Ibu. Dari hal ini sebetulnya kami tidak akan terlalu banyak mendiskusikan mengenai SP2DK dan ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan setelah menerima SP2DK oleh Bapak Ibu, yaitu
memberikan penjelasan dalam jangka waktu 14 hari kalender. Ya, seandainya memang 14 hari kalender tidak terpenuhi, meskipun tidak diatur secara spesifik berapa lama perpanjangan, sebaiknya dilakukan komunikasi dengan kantor pelayanan pajak bahwa kemungkinan perusahaan membutuhkan waktu untuk menanggapi. Jadi, tolong dikomunikasikan oleh Bapak Ibu kepada kantor pelayanan pajak. Pemberian penjelasan sejak tanggal SP2DK tentunya yang tadi disampaikan, tanggal kirim SP2DK atau tanggal penyerahan langsung kepada wajib pajak. Bentuknya bisa dalam tatap muka, atau tanggapan tertulis atau pembetulan SPT. Baiknya bisa dipertimbangkan apabila memang terdapat surat atau korespondensi dari kantor pelayanan pajak, sebaiknya Bapak dan Ibu menanggapinya juga dalam bentuk tertulis dan kemudian menyampaikan ke bagian penerimaan surat di kantor pelayanan pajak. Kepatuhan pajak tentunya adalah suatu keharusan. Untuk WP strategik, karena akan dilakukan penelitian keseluruhan kepatuhan material secara komprehensif. WP strategis adalah WP yang terdaftar di kantor wilayah khusus seperti Muhammadiyah atau wajib pajak besar gitu ya, dan atau seperti Badora, penanaman modal asing dan lain-lain. Untuk WP lain yang terdaftar di KPP Pratama akan dilakukan kepatuhan material secara menyeluruh. Otoritas pajak akan meneliti dan menganalisis data dan atau keterangan yang dimiliki oleh DJP dengan penjelasan wajib pajak. Di sini tentunya akan diakses oleh kantor pelayanan pajak, diteliti apakah tanggapan wajib pajak itu telah mencukupi atau tidak. Apabila tidak mencukupi, maka tentunya terdapat potensi pemeriksaan pajak yang akan kita bahas lebih lanjut di subtopik berikutnya. Untuk pengelolaan dokumentasi tentunya telah dipahami bersama di Indonesia minimal 10 tahun Bapak dan Ibu untuk menyimpan dokumentasi di tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha dari perusahaan Bapak dan Ibu. Oke. Tentunya Bapak dan Ibu diharapkan juga memahami prosedur dalam SP2DK. Bagaimana cara menanggapi SP2DK beserta pemenuhan dokumen pendukung. Karena kan kecukupan dari suatu tanggapan itu kan berbeda ya Bu, standar dan persepsinya baik dari wajib pajak maupun dari otoritas pajak. Nah, di sini perlu dipahami pertanyaan dari kantor pelayanan pajak dan juga bagaimana cara menanggapinya sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan dan tentunya disupport dengan peraturan perpajakan dan juga dengan sufficient atau dokumen pendukung yang cukup untuk penjelasan dari Bapak dan Ibu untuk menghindari tentunya tindak lanjut dari SP2DK yang secara khusus di sini kita akan bahas adalah terkait dengan pemeriksaan pajak. Dan tentunya perusahaan mengetahui konsekuensi yang timbul apabila tidak menyampaikan penjelasan dalam jangka waktu yang ditentukan atau mengabaikan karena kesibukan dari operasional atau terlalu banyak pekerjaan dan lain-lain ternyata terabaikan dan ternyata terdapat usulan pemeriksaan pajak terhadap perusahaan Bapak dan Ibu. Nah, di sini tentunya RSM Indonesia baik RSM dengan di kantor pusat Jakarta maupun di Surabaya, di mana saya dan Mas Rifan juga menangani kantor RSM cabang Surabaya, tentunya dengan senang hati mendiskusikan dan membicarakan atau membantu Bapak Ibu dalam jasa konsultasi pajak dalam penyusunan tanggapan SP2DK atau bahkan mendampingi Bapak dan Ibu dalam pertemuan atau diskusi dengan kantor pelayanan pajak. Nah, dari hal ini tentunya makin dinamisnya dari ketentuan peraturan perpajakan yang ada saat ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai gambaran umum mengenai pemeriksaan pajak dan resikonya untuk wajib pajak. Di sini latar belakang adalah merujuk peraturan perpajakan bahwa wajib pajak Indonesia itu menerapkan self-assessment bahwa berdasarkan pasal 12 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, tentunya wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajak tanpa menggantungkan adanya surat ketetapan pajak. Namun, apabila
Direktur Jenderal Pajak menemukan bukti bahwa terdapat potensi pajak yang kurang dibayar dan sejenisnya, maka tentunya dapat dilakukan upaya atau diterbitkannya ketetapan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, di sini DJP dapat menetapkan jumlah pajak yang terutang, Bapak Ibu. Dan salah satunya adalah melalui mekanisme pemeriksaan pajak. Oke, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data dan atau keterangan. Ya tentunya mungkin saya asumsikan Bapak dan Ibu telah mengalami pemeriksaan pajak atau setidaknya mengetahui proses pemeriksaan pajak. Dan tentunya di sini pemeriksaan pajak dilakukan oleh kantor pelayanan pajak adalah untuk menguji kepatuhan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain. Apa sih kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan? Antara lain apabila perusahaan Bapak dan Ibu menunjukkan lebih bayar dan mengajukan restitusi. Atau selain mengajukan restitusi seperti permohonan pengembalian pendahuluan. Atau SPT Bapak dan Ibu menunjukkan rugi. Kemudian juga dilakukan tujuan pemeriksaan untuk tujuan lain, untuk melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan. Contohnya apabila DJP akan menentukan NPWP atau NPPKP, pengukuhan pengusaha kena pajak secara jabatan kepada wajib pajak. Atau apabila DJP contohnya membutuhkan data untuk menentukan norma penghasilan neto, Bapak Ibu. Nah, yang perlu dipahami di awal bahwa perpajakan menganut self-assessment yang tadi bahwa wajib pajak harus membayar dan melaporkan tentunya berdasarkan perhitungan wajib pajak. Dan nanti apakah kemudian akan diterbitkan ketetapan pajak berdasarkan penelitian atau pemeriksaan, itu tentunya sebagaimana dipahami batas waktu untuk menerbitkan ketetapan pajak adalah 5 tahun. Setelah berakhirnya masa pajak atau tahun pajak, atau bagian dari tahun pajak. Yang perlu kita pahami bersama sebelum kita membicarakan mengenai prosedur atau resiko dari tata cara pemeriksaan pajak, merujuk pasal 29 ayat 2 alinea ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat, Bapak Ibu, dan berkaitan. Jadi ada bukti yang kuat, berkaitan, serta berlandaskan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, di sini tentunya sangat jelas bahwa di sini harus dibuktikan dengan bukti yang kuat. Jadi tidak bisa, oh saya mau koreksi yang ini ya, pasalnya pasal berapa? Tidak bisa, ini berdasarkan professional judgment saya. Contohnya, nah ini tentunya tidak sesuai dan tidak memberikan keadilan bagi wajib pajak. Dan ini juga sejalan dengan standar pelaksanaan pemeriksaan, di mana berdasarkan standar pelaksanaan pemeriksaan, temuan hasil pemeriksaan harus didasarkan pada bukti yang kompeten dan cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dan di sini semua dijelaskan bahwa semuanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Kewajiban wajib pajak. Di sini tentunya dalam proses pemeriksaan pajak terdapat hak dan kewajiban dari wajib pajak. Dan dengan demikian juga nanti terdapat kewajiban dari petugas pajak. Dua jenis pemeriksaan terdiri dari pemeriksaan lapangan dan kedua pemeriksaan kantor. Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha dari wajib pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh kantor pelayanan pajak. Sedangkan pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, kantor pelayanan pajak. Di sini terdapat kewajiban tentunya sama memperlihatkan atau meminjamkan bukti catatan dan dokumen. Di sini kewajiban memperlihatkan, meminjamkan buku catatan dan dokumen sangat krusial Bapak Ibu. Karena di sini Bapak dan Ibu harus memastikan bahwa Bapak dan Ibu menyampaikan dokumen yang diminta dalam waktu yang ditentukan dan tepat waktu. Kedua juga secara tepat. Misal dalam tata cara pemeriksaan bahwa
pemeriksa pajak harus memberikan bukti peminjaman dokumen. Namun apabila tidak diberikan bukti peminjaman dokumen, tentunya in practice kita membuat tanda terima Bapak dan Ibu untuk penyerahan data dan dokumen yang kita sampaikan kepada pemeriksa pajak dalam proses pemeriksaan pajak. Hal ini sangat penting Bapak Ibu karena nanti bisa berkaitan dengan hak Bapak dan Ibu dalam proses keberatan dan juga bisa menimbulkan potensi di kemudian hari diindikasi ada data baru atau novum contohnya. Kedua, memberikan kesempatan untuk mengakses atau mengunduh data elektronik, ya, memberikan kesempatan untuk memasuki ruangan, memberi bantuan guna kelancaran, menyampaikan tanggapan secara tertulis atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan pajak, dan memberikan keterangan secara lisan atau tertulis yang diperlukan. Pemeriksaan kantor kurang lebih hampir sama, Bapak Ibu. Hak wajib pajak. Nah, di sini mungkin perlu dipahami lagi bahwa hak ini sangat penting Bapak Ibu dan perlu diketahui karena hak ini memang haknya wajib pajak. Hak wajib pajak ya tentunya memperlihatkan surat perintah pemeriksaan atau tanda pengenal. Yang kedua, memberikan surat pemberitahuan sehubungan dengan apakah pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor. Dan ternyata kan nanti di dalam surat pemberitahuan itu terdapat daftar anggota pemeriksaan Bapak Ibu. Kalau terdapat perubahan, itu pun dapat meminta untuk diperlihatkan surat yang berisi perubahan tim. Kemudian meminta penjelasan untuk diberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan. Dan menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan sangat penting Bapak Ibu, termasuk menghadiri juga pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Selanjutnya ternyata apabila Bapak dan Ibu dalam rangka closing conference atau pembahasan hasil pemeriksaan tidak menyetujui atau tidak sepakat dengan kantor pelayanan pajak atau dengan pemeriksa pajak, di sini wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan pembahasan dengan tim quality assurance pemeriksaan sepanjang Bapak dan Ibu telah menandatangani risalah pembahasan. Namun hak untuk meminta pembahasan dengan tim quality assurance pemeriksaan ini hanya terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara pemeriksa dengan wajib pajak. Jadi ini berkaitan dengan dasar hukum. Apabila Bapak dan Ibu ternyata terdapat sengketa rekonsiliasi, perhitungan pajak, nah ini tidak dicakup untuk hak dalam permohonan pembahasan dengan tim quality assurance pemeriksaan, Bapak Ibu. Nah, kemudian juga di sini wajib pajak mempunyai hak untuk memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa pajak. Nanti pada saat pertemuan dengan wajib pajak, pemeriksa pajak seyogianya menyampaikan bahwa terdapat kuesioner dan nanti setelah proses pemeriksaan pajak, wajib pajak dapat menyampaikan kuesioner ini kepada kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak di mana tercakup KPP Bapak dan Ibu. Jadi nanti di dalam korespondensi dengan kantor pajak, di atasnya ada kanwil apa, di bawahnya ada kantor pelayanan pajak, Bapak Ibu. Silakan. Nah, di sini ada wakil wajib pajak. Tentunya wakil wajib pajak yang terutama adalah pengurus. Pengurus itu adalah tentunya yang tercantum di akte, Bapak Ibu. Namun apabila tidak tercantum di akte, ada juga mungkin general manager atau person yang dengan posisi tinggi di perusahaan namun namanya tidak tercantum dapat ditunjuk dengan surat keterangan pengurus dari pimpinan perusahaan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan dia memang dinyatakan terlibat untuk dalam kebijakan perusahaan Bapak Ibu. Jadi termasuk dalam kategori pengurus. Ya tentunya ada badan yang pilot oleh kurator, kemudian likuidator, ya kalau warisan pelaksana wasiat atau warisan, atau pengampunya. Konsultan tentunya dapat menjadi kuasa dari perusahaan, pihak lain, keluarga, ya contohnya suami istri atau keluarga saudara, Bapak Ibu.
Oke, untuk penyampaian kuesioner Bapak dan Ibu tadi telah sampaikan. Ini salah satu hak dari wajib pajak Bapak Ibu yang mungkin eh, kurang diimplementasikan atau bahkan saya tidak tahu apakah Bapak dan Ibu dalam proses pemeriksaan diinformasikan hal ini. Karena ini adalah salah satu hak dari wajib pajak dalam proses pemeriksaan pajak. Nah, di sini tim pemeriksa tentunya untuk menguji kepatuhan atau pemeriksaan tujuan lain, wajib pajak dapat menyampaikan kuesioner tentunya jika pemeriksaan oleh KPP ke kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang relevan atau terkait, Bapak Ibu. Kriteria pemeriksaan tentunya ada karena WP mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak pasal 17B Undang-Undang KUP. Di sini apabila perusahaan Bapak dan Ibu SPT-nya menunjukkan lebih bayar, tentunya akan dilakukan pemeriksaan secara otomatis. Dan batas waktunya untuk 17B ini adalah dalam jangka batas waktu 12 bulan sejak permohonan pengembalian lebih bayar diterima secara lengkap oleh kantor pelayanan pajak. Ya, contohnya keterangan lain berupa data konkret seperti diketahui terdapat faktur pajak yang belum disetorkan, contohnya, atau bukti potong yang terdapat bukti potong dari pihak lain tapi belum disetorkan atau belum dilaporkan bukti potongnya oleh perusahaan Bapak dan Ibu. SPT lebih bayar selain pasal 17 Undang-Undang KUP, ya tentunya dengan kriteria tertentu dan lain-lain. WP telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Jadi WP selain bisa mengajukan restitusi dengan proses 12 bulan, tentunya dengan kriteria tertentu dapat mengajukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak lebih awal. SPT rugi apabila Bapak merger, likuidasi, kemudian pembubaran atau pemekaran, dan akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Atau melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan. Contohnya tahun buku awalnya adalah Juli-Juni dan ingin diubah menjadi Januari-Desember. Atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap. Oke. Nah, di sini juga ada yang perlu dicermati. SPT harus disampaikan tepat waktu. Apabila disampaikan tidak tepat waktu, maka akan diterbitkan surat teguran. Tentunya diharapkan atau bahkan diharuskan wajib pajak untuk menyampaikan SPT dalam batas waktu merujuk surat teguran tersebut. Nah, apabila tidak memenuhi akan terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis resiko. Baik. Jangka waktu pemeriksaan itu terdiri dari pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor, Bapak dan Ibu. Terdiri dari jangka waktu pengujian dan jangka waktu pembahasan. Untuk jangka waktu pengujian adalah permintaan data, diskusi mengenai data, permintaan klarifikasi dan lain-lain dari Direktorat Jenderal Pajak dari pemeriksa pajak kepada wajib pajak. Untuk kantor, jangka waktu pengujian adalah 4 bulan dan dapat diperpanjang selama 2 bulan. Sedangkan untuk pemeriksaan lapangan, batas waktunya adalah 6 bulan dan diperpanjang 2 bulan, Bapak dan Ibu. Untuk pembahasan adalah dari tanggal Bapak dan Ibu diterbitkan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan pajak sampai dengan laporan hasil pemeriksaan pajak itu selama 2 bulan. Ya, untuk data konkret, pengujian 1 bulan dan pembahasan itu 10 hari kerja, Bapak Ibu. Yang tentunya untuk yang spesifik telah disampaikan di bawah ini. Nah, di sini yang perlu saya sampaikan juga, Bapak Ibu, SPHP. SPHP adalah surat pemberitahuan hasil pemeriksaan yang berisi antara lain terdiri dari koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara, pajak terutang, dan tentunya dari perhitungan sementara dari sanksi, dari temuan sementara dari tim pemeriksa pajak. SPHP ini berdasarkan ketentuan perpajakan harus disampaikan secara langsung atau fax. Nah, langsung atau fax. Dan di sini tidak disebut ada email, Bapak dan Ibu. Di aturan ini dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 17 tahun 2013, kemudian dirubah dengan PMK
184 dan kemudian PMK 18 tahun 2021, SPHP harus disampaikan langsung oleh pemeriksa pajak kepada wajib pajak atau melalui fax, Bapak Ibu. Jadi di sini fax mungkin sudah jarang ya Bapak Ibu, tapi kalau ternyata ada fax yang karena sudah jarang ya Bapak Ibu, nanti putus gitu ya, kita kehilangan waktu nih Bapak Ibu untuk menanggapi SPHP. Email debatable Bapak Ibu. Secara aturan tidak ada email disampaikan melalui SPHP, namun itu tergantung dari komunikasi Bapak dan Ibu dengan tim pemeriksa pajak. Berapa lama wajib pajak harus menyampaikan tanggapan atas SPHP? Tentunya tanggapan atas SPHP itu berdasarkan ketentuan harus disampaikan dalam jangka waktu 7 hari kerja apabila Bapak dan Ibu tidak setuju dengan koreksi pemeriksa pajak berdasarkan SPHP. Batas waktunya adalah 7 hari kerja sejak Bapak dan Ibu menerima menerima SPHP secara langsung ya tentunya Ibu atau Bapak waktu menerima SPHP kan tanda tangan tanggal terima atau tanggal fax. Kemudian Bapak dan Ibu pun harus menyampaikan tanggapan itu secara langsung atau fax. Jadi Bapak dan Ibu harus menyampaikan ke bagian penerimaan surat di kantor pelayanan pajak dan dapat bukti penerimaan elektronik dari kantor pajak. Jadi bukan dikasihnya ke tim pemeriksa pajak, tapi diberikannya untuk menerima tanda terima bukti penerimaan elektronik. Dan nanti aslinya satu set dokumen dan surat menyurat Bapak sampaikan untuk mendapatkan bukti penerimaan elektronik. Kemudian Bapak bisa untuk mempercepat menyampaikan fotokopi dari surat tanggapan kepada tim pemeriksa pajak. Nah, tetapi bagaimana kalau seandainya koreksinya terlalu banyak, 7 hari kerja itu sangat singkat buat Bapak dan Ibu. Nah, di sini diberikan hak untuk mengajukan perpanjangan untuk penyampaian tanggapan atas SPHP, Bapak Ibu. Maaf, Bapak Ibu. Berdasarkan ketentuan, perpanjangan adalah 3 hari kerja. 3 hari kerja sejak batas waktu 7 hari kerja berakhir. Nah, di sini 3 hari kerja sejak batas waktu berakhir. Batas waktunya 7 hari kerja berakhir ditambah 3 gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, itu jadi 7 plus 3 menjadi 10 hari kerja. Namun, karena kalimatnya sejak, terdapat kalimat sejak, dikhawatirkan terdapat interpretasi lain, makanya dapat dipertimbangkan untuk menyampaikan tanggapan paling lama dalam jangka waktu 9 hari kerja, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian setelah menyampaikan tanggapan, tentunya diterima oleh tim pemeriksa pajak. Dalam jangka waktu 3 hari kerja, tim pemeriksa pajak akan menyampaikan undangan untuk pembahasan akhir, Bapak Ibu. Pembahasan akhir. Dalam pembahasan akhir akan diskusikan mengenai koreksi, dasar hukum, perbedaan pendapat dalam dasar hukum antara wajib pajak dan tentunya dengan tim pemeriksa pajak. Dan di sini akan disampaikan atau dituangkan di dalam risalah pembahasan. Nanti di dalam risalah pembahasan akan terdapat kesimpulan apakah tim pemeriksa pajak akan menerima atau tidak menerima tanggapan dari wajib pajak. Apabila ternyata Bapak dan Ibu ingin menggunakan hak dari Bapak dan Ibu untuk mengajukan pembahasan dengan tim quality assurance pemeriksaan, Bapak dan Ibu harus tidak menandatangani ikhtisar, pembahasan dan juga berita acara. Jadi hanya menandatangani risalah pembahasan Bapak Ibu. Di dalam risalah pembahasan itu nanti akan tercantum pilihan apakah Bapak dan Ibu hendak mengajukan pembahasan dengan tim quality assurance pemeriksaan atau tidak, Bapak Ibu. Nah, kalau ternyata Bapak dan Ibu menyampaikan oke, saya akan mengajukan permohonan pembahasan dengan tim quality assurance pemeriksaan, Bapak dan Ibu hanya menandatangani risalah. Dan menyampaikan risalah, setelah itu dalam jangka waktu, nanti akan kita bahas, dalam jangka waktu 3 hari kerja, Bapak dan Ibu harus mengajukan permohonan pembahasan. Jadi misalkan Bapak dan Ibu menandatangani risalah pembahasan tanggal 11 gitu ya. Mau jam 11 pagi, mau 11 sore jam 5 gitu ya. Dalam jangka waktu 3 hari kerja, Bapak dan Ibu harus menyampaikan permohonan pembahasan dengan tim quality assurance pemeriksaan. Jadi sekarang tanggal 11, 12, 13 sudah harus disampaikan ke kantor wilayah
Direktorat Jenderal Pajak terkait untuk permohonan pembahasan, Bapak Ibu. Nah, setelah itu akan dilakukan pembahasan, undangan dan lain-lain, usulan, dan nanti apabila ternyata dari usulan itu ada undangan balik ke KPP untuk penandatanganan berita acara eh, pemeriksaan. Bapak Ibu. Silakan Mas Rifan. Sorry, saya mungkin perlu sampaikan tambahan sedikit mengenai quality assurance pemeriksaan. Quality assurance pemeriksaan sendiri nanti setelah Bapak dan Ibu menyampaikan tanggapan akan diundang oleh tim pembahasan yang tentu akan dihadiri juga oleh tim pemeriksa pajak dan juga oleh wajib pajak akan dipanggil undangan. Dan nanti akan ada risalah pembahasan dengan tim quality assurance pemeriksaan. Untuk jangka waktu pemeriksaan. Kapan jangka waktu pemeriksaan itu dimulai? Pemeriksaan itu dimulai saat surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan kepada wajib pajak. Jadi tadi surat perintah pemeriksaannya wajib pajak berhak diminta untuk ditunjukkan. Tapi kalau surat pemberitahuan pemeriksaan, wajib pajak berhak untuk diminta dan memang selalu disampaikan oleh tim pemeriksa pajak kepada wajib pajak tentunya Bapak Ibu. Dan dalam nanti bersamaan dengan surat pemberitahuan pemeriksaan akan dilampirkan daftar permintaan dokumen Bapak Ibu. Tadi telah dijelaskan ada pengujian, batas waktu pengujian dan batas waktu pembahasan Bapak Ibu. Bagaimana apabila batas waktu itu terlewati atau tidak dipenuhi oleh pemeriksa? Apa akibatnya? Untuk saat ini, saya merujuk ketentuan peraturan perpajakan, tidak terdapat konsekuensi. Tetapi tentunya ini adalah tata cara pemeriksaan Bapak Ibu yang perlu kita pahami bahwa proses itu ada batas waktu dan jangka waktu Bapak Ibu. Peminjaman dokumen. Untuk pemeriksaan lapangan, ya nanti pemeriksa itu juga mempunyai hak untuk visit atau datang ke kantor Bapak dan Ibu dan juga bisa meminta dokumen. Untuk pemeriksaan kantor tentunya akan diminta datang dan untuk memberikan dokumen dan penjelasan Bapak Ibu. Surat permintaan dokumen dan peminjaman itu akan dilampirkan dan disampaikan secara tertulis Bapak Ibu. Nah, dokumen ini harus disampaikan dalam jangka waktu 1 bulan sejak diterimanya surat permintaan. Ya, sejak diterimanya surat permintaan tentunya sangat penting Bapak Ibu untuk dibuktikan kapan Bapak dan Ibu menerima surat permintaan tersebut. Nah, nanti akan ada bukti peminjaman dan pengembalian buku catatannya tadi yang seperti saya sampaikan. Kalau itu idealnya adalah pemeriksa pajak menyampaikan bukti peminjaman dokumen. Tapi kalau tidak disampaikan, in practice kita akan menyiapkan tanda terima penyampaian dokumen kepada wajib pajak, kepada kantor pelayanan pajak atau tim pemeriksa pajak. Bagaimana sih dengan tanda terimanya? Apakah kita bilang dokumen akuntansi 10 dus gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti apabila ternyata ada sengketa di keberatan atau upaya hukum lainnya dan ditanya apakah Bapak dan Ibu telah menyampaikan dokumen tersebut, tentunya akan bingung Bapak Ibu menunjukkan dokumen. Bapak dan Ibu dari 10 dokumen ini apa isinya, contohnya gitu. Nah, nanti tentunya perlu dipertimbangkan untuk menyampaikan atau menyusun tanda terima ini secara rinci Bapak Ibu untuk memudahkan Bapak Ibu dan sebagai dokumen pendukung penyampaian dokumen yang telah Bapak dan Ibu sampaikan supaya tidak ada dispute atau kendala di kemudian hari. Contohnya SPT masa PPN, kebetulan kedua masa Januari, Februari, Maret, SPT normal, dan lain-lain. Total faktur pajak Januari sampai Desember, pajak keluaran berikut, delivery order, invoice, dan lain-lain, Bapak Ibu. General ledger, soft copy, Januari sampai Desember. Itu contohnya. Dan biasanya di dalam permintaan itu cukup rinci dari DJP dan suka ada tuh Bu, dokumen dan data lainnya yang diperlukan. Nah, tentunya kan wajib Bapak dan Ibu sebagai wajib pajak ingin tahu apa dokumen dan data yang diperlukan sehubungan dengan pemeriksaan. Nah, mungkin dapat dipertimbangkan oleh Bapak Ibu di dalam tanda terima dengan menyampaikan bahwa mohon diinformasikan kepada kami secara spesifik dokumen atau data lain yang diperlukan
oleh pemeriksa pajak, Bapak Ibu. Jadi tentunya tim pemeriksa pajak juga harus secara jelas menyampaikan kepada Bapak dan Ibu dokumen apa yang diperlukan oleh tim pemeriksa pajak, Bapak Ibu. Ya tentunya beberapa mekanisme lain ya Bapak Ibu. Dan kalau ternyata diberikan dalam bentuk fotokopi atau soft copy, tentunya dapat dibikin surat pernyataan, dibuat surat pernyataan bahwa fotokopi atau data elektronik ini dibuat sesuai dengan aslinya. Dan ya tentunya untuk hal-hal lain seperti meminta bantuan tenaga ahli dan lain-lain, one of the prosedur di pemeriksaan pajak. Peminjaman dokumen, one month rule istilahnya dokumen harus disampaikan dalam jangka waktu 1 bulan sejak surat permintaan disampaikan diterima atau disampaikan oleh KPP kepada wajib pajak. Dalam rangka 1 bulan ini ternyata dalam waktu 2 minggu ditunggu tidak disampaikan, akan diterbitkan surat peringatan pertama. Dan apabila ditambah seminggu lagi jadi 3 minggu, ternyata tidak diberikan surat peringatan kedua ini berdasarkan ketentuan peraturan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian apabila dalam jangka waktu sebulan, misalkan Ibu dapat surat permintaan data pertama, ya ini sebulannya sejak surat permintaan data pertama. Kemudian 3 minggu lagi dapat surat permintaan data kedua yang berbeda dengan yang pertama, yaitu ngitungnya 1 bulannya dari yang kedua, Bapak Ibu. Dari sejak Bapak dan Ibu menerima surat permintaan yang kedua ini. Jadi tidak otomatis dari yang pertama. 1 bulan sejak masing-masing surat permintaan tentunya. Nah, ternyata setelah 1 bulan dokumen tidak diserahkan atau bahkan hanya sebagian yang diserahkan atau diserahkan seluruhnya, bisa aja seperti itu. Kalau diserahkan seluruhnya ya sudah dipenuhi dokumennya. Tetapi kalau tidak dipenuhi ya akan dibilang ada berita acara tidak dipenuhinya permintaan peminjaman dokumen dengan dilampiri dengan daftar buku, catatan dan dokumen yang belum dipinjamkan. Tapi mungkin Bapak dan Ibu banyak juga menemui tim pemeriksa pajak yang tidak strict seperti ini. Dan itu kan tergantung komunikasi dengan antara wajib pajak dan juga tim pemeriksa pajak. Di mana komunikasi secara tepat waktu dan properly tentunya sangat diharapkan dalam proses pemeriksaan pajak ini, Bapak Ibu. Oke. Kemudian apabila ternyata dibuat berita acara tidak dipenuhinya dokumen, baik sebagian atau seluruhnya, pemeriksa pajak harus menentukan dapat tidaknya dilakukan pengujian dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan bukti yang kompeten dan cukup dan standar pemeriksaan. Jadi nanti akan dilihat nih, oh dokumennya nggak ada sama sekali, berarti saya tidak bisa menentukan jumlah penghasilan kena pajak berdasarkan bukti yang kompeten. Tetapi kalau ternyata ada general ledger hanya sebagian kecil yang tidak diberikan, ya tentunya pemeriksa pajak atau tim pemeriksa pajak sudah dapat menghitung besarnya penghasilan kena pajak menurut pengujian dari tim pemeriksa pajak, Bapak dan Ibu. Oke. Nah, yang tadi peminjaman dokumen ini yang berkaitan apakah tim pemeriksa pajak bisa menghitung penghasilan kena pajak, wajib pajak tidak atau hanya menyerahkan sebagian, kemudian dari dokumen yang hanya diserahkan sebagian itu, apakah pemeriksa dapat menghitung atau tidak besarnya atau melakukan pengujian untuk menghitung PKP, penghasilan kena pajak. Kalau ternyata dapat dihitung, oh ya udah dapat dihitung, ternyata masih ada data dan dokumen lain yang diperlukan, maka akan diminta oleh pemeriksa pajak kepada wajib pajak data dan dokumen lainnya kepada wajib pajak. Namun ternyata apabila tidak dapat dihitung, nanti dapat juga dihitung penghasilan kena pajak secara jabatan menurut tim pemeriksa pajak. Silakan. Di sini dalam rangka konteks penetapan secara jabatan, tadi apabila wajib pajak diperiksa, pemeriksaan terdiri dari pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan. Di sini wajib pajak, misalkan pemeriksaan lapangan menyatakan menolak
untuk dilakukan pemeriksaan, termasuk menerima surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan dari kantor pelayanan pajak. Atau pemeriksaan kantor, wajib pajak memenuhi panggilan, namun menolak untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, di sini wajib pajak harus menandatangani surat pernyataan menolak pemeriksaan. Lalu, apakah wajib pajak mau? Kalau mau ya tanda tangan surat pernyataan penolakan pemeriksaan. Tapi kalau tidak mau ya akan dibuat berita acara penolakan pemeriksaan. Di sini hal-hal ini atau dokumen ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk penetapan pajak secara jabatan atau diusulkan pemeriksaan bukti permulaan. Pemeriksaan di mana terdapat indikasi tindak pidana. Permintaan keterangan atau penjelasan. Ya, jadi tentunya dalam proses pemeriksaan pajak, tim pemeriksa pajak itu dapat meminta keterangan kepada wajib pajak melalui proses seperti memanggil wajib pajak untuk memberikan keterangan dan juga dapat dan kemudian dituangkan dalam berita acara pemberian keterangan oleh wajib pajak. Pemberian keterangan juga tentunya dapat diminta kepada pihak ketiga. Pihak ketiga jadi harus memberikan keterangan paling lama 7 hari kerja sejak permintaan, tidak dipenuhi surat peringatan 1 dan 2. Ya apabila tidak dipenuhi ya bisa dapat dipidana sesuai dengan pasal 41A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Nah, ini yang mungkin tadi saya udah terlalu di awal membahas mengenai tim quality assurance pemeriksaan. Jadi, Bapak dan Ibu, untuk tim pembahasan dengan tim quality assurance pemeriksaan, Bapak dan Ibu harus menyampaikan surat permohonannya ke Kanwil, kantor wilayah, ditujukan kepada kepala kantor wilayah dan bukan kepada KPP tempat Ibu terdaftar. Namun tentunya ditembuskan ke KPP tempat Bapak dan Ibu tim pemeriksa dari Bapak dan Ibu. Nanti setelah mengajukan permohonan akan diundang Bapak apabila memenuhi ketentuan formal ya tentunya Bapak Ibu. Apabila telah memenuhi ketentuan formal di mana Bapak dan Ibu belum menandatangani berita acara dan ikhtisar pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Jadi hanya menandatangani risalah pembahasan. Kemudian pembahasan akan dilakukan oleh tim pembahas, tim yang quality assurance pemeriksaan, wajib pajak, dan juga tim pemeriksa pajak. Dari pembahasan akan dibuat risalah tim quality assurance pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim QA pemeriksaan, pemeriksa pajak, dan juga wajib pajak. Ya, tentunya sama. Kalau wajib pajak menolak, akan ada catatan mengenai penolakan pada risalah tim QA. WP tidak hadir dalam pembahasan, juga ada berita acara, tapi pembahasan tetap dilakukan antara tim QA pemeriksaan dengan tim pemeriksa pajak. Ya, syaratnya tadi risalah pembahasan telah ditandatangani oleh pemeriksa pajak dan wajib pajak, dan berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan belum ditandatangani pemeriksa dan juga oleh wajib pajak, Bapak Ibu. Nah, tadi yang sebagaimana telah disampaikan bahwa pembahasan dengan tim QA pemeriksaan terbatas pada perbedaan dasar hukum. Nah, apakah perbedaan dasar hukum ini adalah Bapak dikenakan PPh pasal 23, berarti Bapak dan Ibu jawabnya juga pasal 23. Nah, menurut saya meskipun sama-sama pasal, menurut pemahaman kami, meskipun sama pasal yang dibahas itu apabila terdapat perbedaan pendapat, ada perbedaan dasar hukum Bapak dan Ibu. Dan untuk format dari permohonan pembahasan dengan tim QA itu ada formatnya yang dicontohkan di Peraturan Menteri Keuangan nomor 17 tahun 2013 di lampiran. Namun itu pendek pada Ibu untuk item-item yang Ibu minta bahas. Contohnya misalkan Ibu dikoreksi 5 item atau 10 item tapi Bapak dan Ibu hanya ingin membahas 3 item, Bapak dan Ibu hanya menyampaikan 3 item. Tapi pohon dapat dipertimbangkan juga untuk menyampaikan penjelasan. Jadi tidak hanya menyampaikan item-item apa yang dimintakan untuk diajukan pembahasan. Bapak Ibu.
Pengungkapan ketidakbenaran ini adalah salah satu proses yang dapat dilakukan dalam proses pemeriksaan pajak. Nah, di sini sepanjang Bapak dan Ibu belum menerima SPHP atau surat pemberitahuan hasil pemeriksaan pajak dari kantor pelayanan pajak. Jadi, seandainya Bapak dan Ibu merasa ada kesalahan atau ketidakbenaran dalam pengisian SPT, nanti akan ada tata caranya. Bapak dan Ibu bisa mengajukan mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT sebelum Bapak dan Ibu menerima SPHP yang diterbitkan atau dikirimkan oleh kantor pelayanan pajak kepada Bapak dan Ibu. Ya, pengungkapan ini dengan kesadaran sendiri, laporan tertulis dengan format SPT, Bapak dan Ibu nanti ada juga ketentuannya dan sepanjang SPHP belum disampaikan. Ya, biasa ditandatangan oleh BP. Apabila ada kurang bayar, tentunya Bapak dan Ibu harus membayar kurang bayar tersebut dan sanksi bunga 100% Bapak dan Ibu. Ya, nanti pembayaran pajak ini, pengungkapan ini akan dipertimbangkan, pemeriksaan akan dilakukan oleh tim pemeriksa pajak, dilanjutkan dan akan dipertimbangkan apakah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, Bapak dan Ibu. Apabila tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, ya tentu akan dihitung dengan kondisi yang sebenarnya. Apabila pengungkapan sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka akan dipertimbangkan. Dan nanti di SKP, surat ketetapan pajak, ini adalah pajak yang telah dibayar. Jadi pengurang pajak yang kurang dibayar. Tapi kalau ternyata Bapak dan Ibu mengungkapkan dan pengungkapan ini tidak menimbulkan kurang bayar, ya tidak dilampiri dengan surat setoran pajak, baik untuk pajak kurang dibayar maupun untuk sanksi bunga. Oke. Resiko dari yang tadi telah kita diskusikan adalah mengenai permintaan dan peminjaman buku oleh KPP kepada wajib pajak. Ya, tadi kalau ternyata tidak ada kerjasama, tidak ada informasi, tidak memberikan dokumen, tidak diberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan, sehingga tidak diketahui besarnya penghasilan kena pajak, maka penghasilan kena pajak dapat dihitung secara jabatan. Yang tentunya pada saat pembahasan nanti, yang dapat dibahas oleh wajib pajak yang diizinkan oleh tim pemeriksa pajak terbatas pada peredaran usaha atau penghasilan bruto dan kredit pajak saja. Kemudian tarif bunga tentunya akan lebih besar untuk penghitungan sanksi lebih besar ini karena suku bunga acuan ditambah 20% dibagi 12. Jadi penambahnya itu akan lebih besar Bapak dan Ibu. Kemudian permintaan peminjaman buku dan catatan tidak dipenuhi sebagian atau sepenuhnya. Yang tadi konsep one man rule bahwa dokumen harus disampaikan dalam jangka waktu 1 bulan sejak permintaan. Konsekuensinya apa? Tadi misalkan Bapak dan Ibu tetap dikoreksi dan tidak setuju, mengajukan keberatan, diminta tuh Bapak Ibu oleh penelaah keberatan, Bapak dan Ibu dokumen-dokumennya sudah disampaikan atau belum pada saat proses pemeriksaan pajak. Tolong dilampirkan di permintaan data, biasanya akan diminta tolong dilampirkan daftar dokumen pendukung yang telah disampaikan dalam proses pemeriksaan. Nah, kalau ternyata tidak ada, meskipun Bapak dan Ibu ternyata menyampaikan dokumen tapi dalam bentuk USB kepada pemeriksa pajak, tetapi kita tidak ada dokumen pendukung, Bapak Ibu, untuk penyampaian dokumen tersebut. Nah, di sini bahwa dokumen atau data dan keterangan dalam proses keberatan yang tidak diberikan di dalam proses pemeriksaan, selain data dan informasi pada saat pemeriksaan belum diperoleh dari pihak ketiga, maka data dan dokumen ini tidak dipertimbangkan dalam proses keberatan. Saya hanya membahas dalam proses keberatan ya Bapak Ibu sehubungan dengan ketentuan pasal 26A ayat 4. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Bapak Ibu ya. Tentunya untuk upaya hukum di pengadilan pajak itu akan berbeda lagi pembahasannya, Bapak Ibu, yang mungkin akan kami adakan untuk selanjutnya. Nah, WP apa sih resikonya kalau Bapak dan Ibu tidak memberikan tanggapan tertulis atas EPHP dan bahkan tidak hadir? Ya, saya tidak paham apakah tidak hadirnya karena sibuk, mengabaikan, atau memang terdapat kendala
pengiriman, pindah alamat, tapi tidak memberitahukan update data kepada kantor pajak, contohnya, di sini banyak terdapat kendala, Bapak Ibu. Nah, jadi apabila Bapak dan Ibu tidak hadir dan tidak memberikan tanggapan, maka dianggap setuju Bapak Ibu. Dan tentunya pajak terutang ini adalah sesuai dengan koreksi atau perhitungan pajak terutang dari tim pemeriksa pajak. Dan nanti berarti pajak terutang ini dianggap disetujui oleh wajib pajak. Nanti kalau Bapak dan Ibu lihat di SKP kan ada jumlah yang disetujui. Nah, jumlah disetujui tentunya akan relevan dengan kewajiban perpajakan untuk hak Bapak untuk mengajukan keberatan. Karena pada saat Bapak, oh saya nggak setuju nih, saya kaget baru terima SKP, oke, tapi tetap sudah di-issue atau diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak dan Bapak hendak mengajukan keberatan dalam jangka waktu 3 bulan sejak SKP dikirim oleh pemeriksa pajak. Nah, di sini syarat formalnya adalah Bapak harus membayar jumlah pajak yang masih harus dibayar merujuk SKP untuk mengajukan keberatan. Jadi apabila Bapak dan Ibu tidak membayar, maka Bapak dan Ibu tidak dapat mengajukan keberatan. Tapi bagaimana sih kalau Bapak dan Ibu, oh saya menanggapi dalam waktu 7 hari kerja contohnya. Plus, oke saya 9 hari kerja menanggapi perpanjangan, oh Bapak dan Ibu perpanjangan itu meskipun batas waktunya 7 hari kerja, permohonan perpanjangan itu harus dilakukan sebelum batas waktu 7 hari. Jadi bisa di hari ke-6 atau hari ke-5. Nanti bisa menyampaikan perpanjangan, mengajukan perpanjangan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan merujuk ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Nah, kalau sudah menyampaikan tanggapan, pembahasan, prosesnya normal, sampai berita acara, kemudian Bapak dan Ibu akan terbit SKP dan Bapak Ibu tidak setuju atas seluruh koreksi. Apabila Bapak dan Ibu tidak setuju atas koreksi, nanti di SKP jumlah yang setujui tentunya adalah nihil. Apabila Bapak dan Ibu hendak mengajukan keberatan, Bapak dan Ibu tidak harus membayar terlebih dahulu jumlah pajak yang masih harus dibayar merujuk surat ketetapan pajak. Namun ternyata apabila berdasarkan hasil keberatan, Bapak dan Ibu ditolak keberatannya, maka terdapat sanksi administrasi berupa denda sebesar 30% dari pajak yang masih harus dibayar, Bapak dan Ibu. Nah, di sini apa sih resikonya apabila dokumen terkait korespondensi tidak disimpan dengan baik? Contohnya tanda terima penyimpanan dokumen tadi. Kalau ternyata Bapak dan Ibu udah selesai, tiba-tiba masih dalam jangka waktu 5 tahun, 2 tahun kemudian, bisa ada potensi pemeriksaan ulang. Karena dianggap Bapak dan Ibu tidak menyampaikan dokumen. Ada data baru, data yang semula belum terungkap, novum. Bisa dilakukan pemeriksaan ulang. Apabila dilakukan pemeriksaan ulang dan terdapat pajak kurang bayar, akan ada SKP KBT, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Tapi kalau ternyata Ibu bilang, oh saya sudah mengungkapkan, saya sudah menyampaikan dokumen, dan ini dokumen daftar dokumen dan tanda terima dari tim pemeriksa pajak. Itu contohnya. Untuk resi atau pengiriman SPHP, Ibu kan SPHP ini tentunya tidak bisa dalam bentuk resi pos karena SPHP itu harus disampaikan secara langsung atau fax Bapak dan Ibu. Demikian juga tanggapan tertulis. Jadi nanti Bapak benar-benar dapat menyampaikan tanggapan kepada bagian penerimaan surat, dapat bukti penerimaan elektronik dari kantor pelayanan pajak, itu buktinya Bapak. Tapi kalau Bapak menyampaikannya ke tim pemeriksa pajaknya lupa menyampaikan ke bawah, udah lewat waktu 7 hari ya, Bapak dan Ibu, formalitasnya sudah tidak terpenuhi untuk penyampaian tanggapan SPHP. Maka dapat potensi tidak menyampaikan tanggapan SPHP, contohnya. Ya, sama bukti kirim resi pos, undangan, ya Ibu diundang, tanggal Ibu misalkan diundang tanggal 5, tapi posnya dikirim tanggal 6 ya contohnya yang mudah-mudahan tidak terjadi ya Bapak dan Ibu ya. Hal-hal ada potensi di pengiriman dan lain-lain. Bukti kirim SKP. Ibu dan Bapak kan sekarang banyak nih dapat SKP, dapat dokumen-dokumen dari kantor pajak, diambil oleh mungkin dari bagian internal kita,
amplop dibuang gitu ya Bu. Ya, tolong dipertimbangkan bahwa satu set amplop pengiriman maupun dokumennya ini segera disampaikan ke PIC dari masing-masing perusahaan sehingga bisa di-manage waktunya properly, Bapak Ibu. Jadi misalkan tanggal tanggal SKP ini 5 Januari contohnya 2024. Dikirimnya tanggal 1 Maret. Ya kan keberatan diajukan 3 bulan sejak SKP dikirim ya 1 Maret. 1 Maret batas waktu keberatan Maret, April, Mei. 30 Mei, 3 bulan, 30 kurang 1. Tapi hati-hati kalau gugatan. Gugatan 30 hari contohnya. Kan bisa gugatan gitu Bu, langsung ya. Gugatan 30 hari beda, nggak mundur 1 hari. Dihitungnya 1, 2, 3 gitu ya, sampai 30 hari. Kalau soalnya ada kendala, oh mungkin 1 bulan 31 gitu, harusnya mundur 2 hari. Itu contohnya Bapak Ibu. Kemudian, ya berarti Bapak dan Ibu batas waktunya dari tanggal tadi Februari, bukannya Januari. Jadi nanti ternyata Bapak dan Ibu tidak nyimpen, taunya terima, oh kira-kira terimanya Februari, ada buktinya. Waktu mengajukan keberatan dianggap udah ternyata bulan Maret, April, Mei, Mei udah dianggap lewat karena Ibu harusnya menyampaikan tanggapan. Ya, surat keberatan itu bulan Maret. 3 bulan dari kalau Ibu nggak ada dokumen ya amannya 3 bulan sejak tanggal surat SKP tersebut. Lalu bagaimana tentang syarat jangka waktu pengajuan QA? Wajib pajak kalau tidak mengetahui, sebetulnya pemeriksa pajak wajib menyampaikan atau menjelaskan kepada wajib pajak, pemeriksa harus menjelaskan kepada wajib pajak bahwa terhadap hak wajib pajak untuk melakukan pembahasan dengan tim QA pemeriksaan. Nah, cuman apabila seandainya tidak disampaikan, wajib pajak nggak tahu, wajib pajak ini kita sebagai wajib pajak tahunya, oh ya udah closing conference, pembahasan, risalah, ikhtisar, berita acara, SKP, keberatan. Di mana sebetulnya Bapak dan Ibu mempunyai hak untuk mengajukan pembahasan dengan tim quality assurance pemeriksaan, di mana sebenarnya untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan berdasarkan ketentuan perpajakan Bapak dan Ibu. Ketidaktahuan tentang wakil atau kuasa wajib pajak. Di sini diatur untuk proses pemeriksaan pajak bisa melalui wakil tadi yang disampaikan di depan atau kuasa. Kuasa itu bisa konsultan, bisa juga pegawai wajib pajak. Tentunya ada syarat mengenai kuasa. Contohnya apabila Ibu dan Bapak ada pegawai yang pintar pajak dan lain-lain bisa menerangkan ekualisasi, ngasih dokumen dan lain-lain, tetapi tidak mempunyai keahlian perpajakan. Contohnya tidak mempunyai sertifikasi brevet yang diterbitkan oleh institusi yang berwenang gitu ya, yang kompeten lah. Banyak institusi Bapak dan Ibu. Nah, di sini juga brevetnya tergantung A, B, C. A itu kan individual, B itu badan, C bisa international. Kalau multinational company ya kita brevet C gitu ya Bapak Ibu. Nggak apa-apa nih dalam proses pemeriksaan pajak, fine. Nggak apa-apa. Tetapi pada saat pembahasan hadir dan ternyata tidak setuju, yang hadir tim Bapak dan Ibu, ya tim Bapak Ibu ini tidak dapat dianggap eh, kuasa yang resmi, kuasa yang dapat mewakili Bapak dan Ibu karena uh, tidak memenuhi aturan ketentuan sebagai kuasa dari wajib pajak, Bapak Ibu. Selanjutnya, Mas. Nah, demikian saya sampaikan Bapak Ibu mengenai prosedur, sedikit gambaran umum mengenai proses pemeriksaan pajak dan juga resiko atau hal-hal penting yang mohon dipertimbangkan oleh Bapak dan Ibu dalam proses pemeriksaan pajak ini. Baik, Oh, terima kasih. oh Silakan, Mas, Bu Sylvie. Mas Rifan, sorry, boleh saya Iya, bahas silakan. sedikit mengenai tanggapan SPHP? Ya, silakan, Ibu. Ya, Bapak dan Ibu, dalam tanggapan SPHP, kalau Bapak dan Ibu lihat SPHP itu ada dasar koreksi, ada dasar hukum gitu ya Bapak Ibu. Tolong diperhatikan dasar hukumnya Bapak Ibu untuk menanggapi juga sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Dan adalah hak bagi Bapak Ibu untuk menanyakan rincian dari koreksi kepada tim pemeriksa pajak. Nah, misalkan Bapak dan Ibu menerima koreksi gitu ya. Angka koreksi adalah 1 miliar. 1 miliar tapi nggak ada penjelasan, cuma bilang misalkan karena ekualisasi gitu ya.
Nah, Bapak dan Ibu menanggapinya kan akan bingung ya Bapak ya. 1 miliar ini angkanya dari mana gitu ya. Ya, seandainya dilakukan pembahasan awal dengan estimasi dengan koreksi sementara sebelum diterbitkan SPHP, mungkin Bapak dan Ibu akan lebih mudah gitu ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa mencoba menghubungi dari tim pemeriksa pajak untuk permintaan rincian dari koreksinya. Nanti dari rincian koreksi dapat menanggapinya dengan lebih valid atau lebih sesuai Bapak dan Ibu. Jadi benar-benar menanggapinya satu persatu Bapak dan Ibu, termasuk dasar hukumnya, juga koreksinya bisa DPP-nya, koreksi kan macam-macam satu-satu. Misalkan badan peredaran usaha, selisih atau tidak, COGS, selisih atau tidak, yang mana Ibu tidak setuju, sebut satu-satu, tolong dipertimbangkan. Oh, kami setuju sebagian, kami tidak setuju, kami setuju seluruhnya, tidak setuju seluruhnya, kami setuju ya disampaikan. Nah, nanti di situ juga ada perhitungan penalti, dicek juga Bapak dan Ibu perhitungan penalti, apakah memang sudah sesuai atau tidak, karena kan nanti akan ada perhitungan penalti di belakang hasil pemeriksaan. Nah, kalau Bapak dan Ibu misalkan ini dapat dari mana ya perhitungannya, ya silahkan ditanyakan dengan tim pemeriksa pajak. Ya, mudah-mudahan diperoleh. Apabila tidak diperoleh, tinggal dituangkan di dalam surat tanggapan SPHP dari Bapak dan Ibu. Namun Bapak dan Ibu mencoba memahami, menanggapinya dengan mencoba memahami dari surat tanggapan tersebut, Bapak. Karena ini sangat krusial dan kemudian pada saat pembahasan akan ada risalah pembahasan, ya tolong dilihat kembali kesimpulannya. Dan kemudian di ikhtisar juga dilihat angka-angkanya, direview apakah sesuai dengan risalah pembahasan sebelum direktur menandatangani berita acara dan dokumen lainnya, Bapak dan Ibu. Dan tentunya faktor-faktor waktu, administrasi yang baik, pemeriksaan pajak itu tidak hanya teknikal Bapak Ibu, juga tidak hanya dokumen, juga tapi bagaimana kita berkomunikasi dengan pemeriksa pajak, tepat waktu, dan sesuai dengan yang diminta oleh pemeriksa pajak untuk data dan keterangan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Silvi. Sekali lagi, suatu materi yang sangat lengkap dan komprehensif, Bapak Ibu, telah disampaikan oleh Bu Silvi. Kalau kita bicara sejujurnya, materi atau ketentuan terkait pemeriksaan pajak itu relatif tidak ada yang terlalu baru ya Bapak Ibu. Tapi apa yang disampaikan oleh Bu Silvi tadi memang banyak diperkaya lewat pengalaman selama mendampingi wajib pajak dalam proses pemeriksaan. Jadi itulah salah satu keunggulan dari kami RSM Indonesia, bahwa kami tidak hanya unggul dalam pemahaman tentang peraturan, tapi kami juga memiliki pengalaman sehingga dapat memperkaya cara kami dalam menghadapi proses pemeriksaan. Baik, di room Zoom ini saya catat tadi sudah sempat ada 250 peserta. Tunggu antusiasmenya sangat luar biasa ya. Karena memang kalau kita bicara tema SP2DK atau pemeriksaan, ya bisa dikatakan ngeri-ngeri sedap ya Bu Sylvie ya. Ya, Karena memang tentunya. isu-isunya sangat ya terkait dengan nilai uang yang tidak sedikit gitu kan. Dan kalau ada salah respon sedikit saja bisa efeknya luar biasa. Nah, ketika saya cek di chat, sudah ada beberapa pertanyaan Bu Sylvie yang masuk. Kita coba bacakan satu-satu ya. Semoga waktu kita hari ini cukup untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan dari peserta webinar. Yang pertama, Bu Silvi, ini dari Ibu Ratna Wilis, disebutkan dari LPEI. Pertanyaannya, apabila terdapat pemeriksaan pajak all taxes di suatu perusahaan yang memiliki kantor cabang, maka secara otomatis pemeriksaan akan mencakup kantor pusat dan kantor cabang dengan SKP, surat ketetapan pajak yang diterbitkan di kantor pusat. Jadi memang pemeriksaannya all taxes di kantor pusat, tapi SKP-nya hanya terbit di kantor pusat saja, Bu Sufi. Nah, pertanyaan dari Bu Ratna Wilis, apabila setelah pemeriksaan pajak selesai dan telah diterbitkan SKP di kantor pusat, apakah KPP cabang dapat melakukan pemeriksaan untuk tahun pajak yang sama? Karena pada pemeriksaan di kantor pusat sudah mencakup objek-objek pajak cabang. Kira-kira seperti itu pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Ratna Wilis. Semoga apa yang saya tangkap sesuai dengan apa yang coba dimaksudkan dalam pertanyaan. Oke, Ibu Silakan, Bu Ratna Sufi. Wilis pemeriksaannya karena overpayment, SPT-nya, lebih bayar. Dan untuk pengujian kepatuhan perpajakan ya.
Oh, nggak bisa ya. Saya tidak seperti Sorry. Ya, tentunya untuk kantor pusat akan menerbitkan SKP, surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak terkait dengan kantor pusat. Yang pasti untuk PPh Badan itu adalah kewajiban pajak di kantor pusat. Bapak dan Ibu, untuk PPN itu akan dilihat apakah terdapat cabang dan apakah cabang sudah dipusatkan di kantor pusat. Dan untuk PPh 21 itu adalah desentralisasi. Jadi di mana pegawai melakukan pekerjaan. Untuk PPh 23 ya bisa juga di kantor pusat, Bapak dan Ibu. Nah, nanti kalau ternyata kantor pusat sudah menyampaikan temuan, apakah dilihat SPHP-nya termasuk PPh 23 atau PPh 21, ya PPh 21 kan nanti bisa dilihat ya Bapak Ibu bahwa Bapak dan Ibu ada 2 SPT tuh. Contohnya misalkan ada di GL atau trial balance personel cost 1 miliar gitu ya. Loh kok ternyata SPT pusatnya cuma 400 juta. Ya nanti dijelaskan bahwa 600 jutanya adalah gaji atau personel cost yang dilaporkan contohnya dilaporkan di kantor cabang Surabaya, Bapak Ibu. Nah, kalau ada selisih, ternyata memang itu adalah selisih dari kantor cabang, ya terdapat potensi akan diterbitkan SKP dari nah, cuman kan di sini tidak dilakukan pemeriksaan ya oleh oleh kantor cabang ya, Mas Rifan ya, seperti ini ya. Jadi ya paling pemberitahuan ya, tapi tidak untuk di PPh 21 menurut saya contohnya tidak bisa disentralisasi SKP-nya di kantor pusat. Karena memang sudah jelas PPh 21 itu konsepnya desentralisasi di mana pegawai bekerja dan merupakan kewajiban di kantor pusat dan cabang masing-masing. Begitu Mas Rifan? baik. Mungkin sedikit menambahkan ya Bu Sylvia terkait Ya, apa yang ditanyakan oleh Bu Ratna Wilis. Memang pengalaman yang kami temui dalam proses di pengadilan memang terdapat sering case yang ditanyakan oleh Bu Ratna Wilis ini, Bu Sylvie. Jadi pemeriksaan, kadang ini bareng pemeriksaan antara pusat dan cabang. Tapi selesainya belum tentu berbarengan, Bu Sylvie. iya, Jadi kadang prakteknya pemeriksaan di cabang tidak memperhitungkan apa yang telah dihitung di kantor pusat. Tuh. Jadi memang tadi yang disampaikan oleh Bu Sylvie, komunikasi penting ya Bapak Ibu semuanya. Jadi ketika misalkan wajib pajak yang di pusat sudah menerima SPHP duluan, tolong mungkin yang di cabang segera sampaikan ke pemeriksa yang di cabang sehingga tidak terjadi double koreksi baik di pusat maupun di cabang. Jadi sekali lagi komunikasi itu penting sehingga agar tidak terjadi dua kali dikoreksi nih. Takut-takutnya nanti lanjut lagi keberatan cost of complaint-nya jadi lebih besar. Jadi iya. saja kita dari saya Bu Sylvie. Iya, kos ini kan bukan hanya masalah dana ya, Mas ya, Betul mengenai Bu. biaya, tapi juga Waktu ya. waktu Bapak dan Ibu operational activitiesnya mungkin banyak gitu ya, dan itu kan termasuk kos untuk proses keberatan. Jadi memang komunikasi itu sangat penting karena mungkin mereka juga tidak tahu. Tapi contohnya pemeriksaannya di pusat karena lebih bayar ya Mas Rifan ya, kemungkinan kan batas waktunya bukan Betul. kemungkinan, memang dibatasi Pasti gitu, lebih. maksimum 12 bulan gitu ya. Ya nanti akan inilah berbeda dan itu sesuai dengan komunikasi ya supaya tidak terjadi unfavorable yang memang seharusnya gampang dijelaskan tetapi tetap jadi dispute itu sangat memakan waktu dan unfavorable buat wajib pajak Ibu Ratna gitu ya. Baik. Semoga bisa menjawab ya Bu Ratna Wilis pertanyaan tadi. Selanjutnya eh, ini ada dua pertanyaan tidak menyebutkan nama tapi nama akunnya by chance gitu. Pertanyaan yang pertama, apakah memungkinkan bagi wajib pajak untuk membayar pajak kurang bayar dari hasil koreksi pemeriksaan yang ada di dalam BAP dinyatakan sebagai koreksi yang tidak disetujui oleh wajib pajak? Apabila iya, apakah hal ini akan menghilangkan hak wajib pajak untuk mengajukan keberatan? Jadi mungkin maksudnya ketika pembahasan akhir sudah disetujui, Bu ya, tapi tetap dibayar. Apakah ketika itu dibayar, hak untuk mengajukan keberatan jadi hilang? Ya, Jadi itu Bu, ya, mungkin bisa ditanggapi. ya. Salah satu pertimbangan dari wajib pajak dalam mengajukan keberatan adalah membayar pajak yang masih harus dibayar meskipun jumlah yang disetujui nihil. Pertimbangannya antara lain agar
kan mungkin merasa uncontrollable lah ya untuk proses keberatan atau banding atau eh, ada ada perkiraan lain. Makanya untuk menghindari potensi kemudian hari misalkan kalah di keberatan ditolak gitu ya Bapak dan Ibu untuk menghindari sanksi 30% dari pajak yang masih harus dibayar. Dan itu tidak apa-apa Bapak dan Ibu. Itu tidak berarti bahwa Bapak dan Ibu dianggap menyetujui koreksi dan tetap berhak untuk mengajukan keberatan karena dalam proses keberatan dan tata cara pemeriksaan untuk tata cara pengajuan keberatan tidak ada ketentuan yang apabila Bapak membayar jumlah pajak yang masih harus dibayar yang tidak Bapak setujui dalam proses perusahaan maka Bapak tidak dapat mengajukan keberatan, tidak dapat mengajukan keberatan, itu tidak ada Bapak. Punten. Ya, baik. Saya pikir sudah cukup jelas apa yang disampaikan oleh Bu Silvi. Jawaban tadi juga menjawab pertanyaan dari Pak Iswandono ya. Mirip pertanyaannya, tanyanya untuk menghindari kenaikan 30% saat keberatan ditolak, apakah bisa dengan cara kita lunasi saja? Saya pikir sudah terjawab dari pertanyaan sebelumnya dan sudah jelaskan bahwa eh, kalau SKPKP dibayar lunas, tidak menghilangkan hak wajib pajak untuk mengajukan keberatan. Oh gini deh, Baik. ternyata kita setuju Mm-mm. di pembahasan. Boleh keberatan nggak Mas? Boleh Boleh, ya? Bu. Boleh, nggak ada Boleh. larangan. Iya. Kan mungkin aja setelah ditelaah lebih lanjut, waktu proses keberatan, mungkin waktu menyampaikan tanggapan, aduh waktunya sempit sekali untuk prioritas, dan ternyata setuju, ternyata pada saat ditelaah kembali tidak setuju, dapat diajukan keberatan, ya tetapi karena sudah disetujui, jumlah pajak Harus atas bayar. koreksi yang disetujui itu harus bayar. Kalau Bapak dan Ibu tidak membayar, maka tidak memenuhi formalitas pengajuan keberatan. Dan itu tidak dapat diterima, tidak diproses oleh kantor pelayanan pajak. Baik. Kita lanjutkan, Bu, Yang ke satu pertanyaan. lagi, Bapak dan Ibu, keberatan itu diajukannya ke kantor pelayanan pajak, bukan ke kantor wilayah. Karena pernah ada kebijakan kita lihat, ada yang mengajukan ke kantor wilayah, gitu ya. Jadi diajukannya ke kantor pelayanan pajak. Meskipun ternyata nanti yang memproses adalah Kanwil. Jadi tetap diajukannya adalah ke kantor pelayanan pajak. Baik, terima kasih, Bu Silvi. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ibu. Ini pertanyaan Bapak Rahman dari IEB. Atau kepanjangannya apa nih? Panjang banget yang diketik ini. Saya coba telah pertanyaannya secara pelan-pelan. Bapak Rahman bertanya, apabila misalnya tahun 2020, 2021, dan 2022 sudah dilakukan pemeriksaan oleh KPP Kantor Pusat, jenis pemeriksaannya all taxes, mencakup kantor pusat beserta kantor cabang. Pemeriksaan tersebut sudah selesai dengan ditandatanganinya seluruh dokumen berita acara pembacaan akhir, risalah pembahasan, dan juga ditandatangani oleh wajib pajak dan tim pemeriksaan. Pertanyaan dari Pak Rahman, apakah dapat juga diterbitkan SP2DK oleh AR KPP Kantor Pusat dan atau AR KPP Kantor Cabang wajib pajak untuk tahun 2020 sampai 2022 yang tadi telah dilakukan pemeriksaan? Karena pada pembahasan pemeriksaan tahun-tahun tersebut sudah membahas dan saling disetujui ceritanya. Baik WP maupun tim pemeriksa sudah saling setuju tentang isi yang dituangkan dalam SP2DK. Jadi yang ditanyakan di SP2DK ini, waktu pemeriksaan antara Sudah tim pembahas ditanyakan. dengan WP sudah clear gitu maksudnya. Nah, apakah bisa Iya. diterbitkan SP2DK? Silakan Bu Sri. Kalau diterbitkan mungkin udah keburu diterbitkan ya, Mas Rifan ya. Makanya kita Ya. tahu ada ini gitu ya. Dan dikomunikasikan ya Mm-mm. sebetulnya ya. Sebetulnya kalau ternyata udah mencakup kantor pusat dan cabang, yang tadi mungkin kantor cabang merasa bahwa contohnya PPh satu cabang kan haknya dari cabang, dari kantor KPP di mana cabang berdomisili gitu ya. Tetapi kan ternyata mungkin sudah tercover, tercakup di dalam SKP gitu ya Mas Rifan ya. Nanti tentunya perlu dijelaskan kepada waktu menanggapi TSP2DK dan didiskusikan juga Pak. Dan tentunya di sini meskipun kita tahu formalitas SKP-nya ya Mas Rifan ya, Iya, sebenarnya kalau bagian cabang KPP cabang itu tapi sudah tercakup semuanya dan tentunya kan bisa kelihatan dari total contohnya tadi personel cost yang tadi gitu kan ternyata juga kredit pajaknya sudah gabungan di SKP, gabungan antara kantor pusat dan cabang gitu ya Mas Rifan ya. Silakan Mas kalau mau ditambahkan. ya silakan. Terima kasih Bu Sri.
Sebenarnya kalau kita lihat dari aspek kepastian hukum, harusnya kalau sudah dilakukan pemeriksaan, artinya kan sudah clear nih Betul, Pak Rahman ya. betul. Tapi kemungkinan kan ada suatu data baru. Jadi proses SP2DK ini baru baru bisa dikatakan sah dilanjutkan hanya jika mengandung data baru atau novum gitu Pak Rahman, sehingga nanti tindak lanjutnya adalah data baru tersebut diusulkan ke tim pemeriksaan. Selama yang data diklarifikasi itu bukan data baru atau yang data semula belum terungkap, harusnya sih tidak bisa dilakukan klarifikasi lagi. Tidak dapat dilakukan pemeriksaan ulang gitu, Betul, iya. Mas Rifan ya. Dan untuk membuktikan data baru atau data yang semula belum terungkap ya balik, meskipun kelihatan simpel, dokumen bukti penyerahan tanda terima dari penyampaian dokumen atau bukti peminjaman dokumen dari kantor pajak itu very crucial, sangat penting untuk membuktikan hal-hal seperti ini, Pak. Dan tolong dipertimbangkan juga tanda terimanya cukup rinci waktu menyampaikan kepada pemeriksa pajak. Baik, semoga menjawab ya Pak Rahman. Kemudian kita turun ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Bu Seli, PTMCEE. Ini sepertinya curhat proses SP2DK nih, banyak. Baik, Bu Seli bertanya, perusahaan kami menerima SP2DK dari KPP kami terdaftar. Terdapat sekitar 24 pertanyaan, di mana mencakup all taxes. Keseluruhan pertanyaan sudah kami jawab, dan komunikasi dengan AR juga cukup aktif dan hadir saat undangan konseling. Nah, dari hasil konseling atau dari hasil pembahasan, ceritanya ini keseluruhan jawaban dari wajib pajak sudah diterima oleh AR. Akan tetapi, AR menyampaikan masih perlu dilakukan penelitian atas indikasi transfer pricing dan transaksi afiliasi. Kalau dari ceritanya sepertinya berkembang nih ya, Ibunya Bu Celia. Kemudian setelah konseling, tidak ada dokumen berita acara yang kami terima. Namun tiba-tiba terbit surat pemeriksaan all taxes dari KPP kami terdaftar. Dan akhir Agustus, baru ini ceritanya Bu Celia, akhir Agustus baru dimulai pemeriksaan. Nah, pertanyaan yang diajukan oleh Bu Seli, apakah kami bisa melakukan penolakan dan meminta hanya transfer pricing saja yang perlu dilakukan pemeriksaan, yang pertama, atau yang kedua, atau bila mana kami mengajukan tersebut, apakah akan ada resiko SKPKB secara jabatan dari tim pemeriksa? Yang ketiga, berarti maksudnya jika tadi menolak pemeriksaan, apakah ada resiko SKPKB jabatan gitu ya Bu Seli ya. Kemudian yang ketiga, bila mana wajib pajak menyetujui pemeriksaan all taxes tersebut, apakah mungkin ke depannya untuk tahun pajak tersebut diperiksa kembali oleh tim pemeriksa kantor pusat DJP? Mungkin dari yang pertama, apakah wajib pajak boleh Bu menolak? Karena ceritanya sudah di clearkan di waktu pembahasan. Ketika diperiksa, apakah boleh ditolak untuk yang non transfer pricing tadi? Saya asumsikan ini all taxes ya, berarti bukan cabang ya. Jadi kalau sudah dilakukan pembahasan dan boleh di SP2DK atau pembahasan kan bisa berkembang ya Mas Rifan ya. Ya, betul, Bukan betul. hanya yang dibahas tersebut, itu kan akan ada banyak diskusi, ada potensi gitu ya Bu ya. Bahkan ada surat lagi gitu ya Mas Rifan ya. Itu bisa berkembang. Dan kemudian ternyata nggak ada berita acara nih Mas Rifan. Ya idealnya ada berita acara gitu ya Mas ya. Nah nanti mungkin bisa ditanyakan ya Ibu kepada akun representatifnya. Kemudian ternyata sudah diterbitkan SP2, surat perintah pemeriksaan dan pemberitahuan pemeriksaan. Asumsinya pemeriksaan lapangan ya, Mas Rifan kepada Bu Seli. Nah, tapi kan sudah diterbitkan nih surat perintah pemeriksaannya gitu ya, dan ini sudah mulai proses pemeriksaan pajaknya. Dan itu hak dan kewajibannya itu harus Ibu lakukan. Karena sudah terbit surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan. Dan pemberitahuan pemeriksaan lapangan kepada perusahaan atau diterbitkan SP2 kepada perusahaan.
Nah, kalau ternyata Bapak dan Ibu menolak untuk dilakukan pemeriksaan, tidak menyampaikan data, bahkan bukan sebagian, seluruhnya, kalau menolak kan seluruhnya, ya bisa diterbitkan SKPKB secara jabatan, atau bahkan bisa jadi usulan buper ya, Mas Rifan ya, bukti Betul Ibu. permulaan gitu ya, indikasi tindak pidana Ibu ya, nanti tergantung penilaiannya. Kemudian, apakah bisa dilakukan pemeriksaan OTEKSIS lagi oleh kantor pusat, DJP kantor pusat ya? Eh, yang setahu saya sih memang yang melakukan pemeriksaan adalah ya Ibu di kantor pajak tempat Ibu terdaftar. Karena kalau ini memang merupakan kantor pusat. Kalau ternyata kantor cabang, ya kantor cabang tidak bisa meriksa PPh Badan Ibu. Karena PPh Badan Ibu ada di kantor pusat Ibu. Pesan Ibu kantor cabang ya PPh 21 untuk pegawai. Kalau ternyata 4 ayat 2, 3 semuanya tercentralize atau dilaporkan dibayarkan melalui kantor pusat ya terutama di kantor pusat gitu ya Mas Rifan. Semoga membantu menjawab pertanyaan Ibu ya Bu. Ya, baik Bu Sally. Memang yang sering ditemui itu kadang wajib pajak merasa kayaknya kemarin sudah clear nih sama AR. Padahal kalau kasus yang kami temui, bahkan sudah ada berita acara pun, itu tiba-tiba lanjut nih pemeriksaan. Apalagi ini yang tidak ada berita acara ya Bu Sally. Jadi memang ketika proses konseling dengan AR itu pastikan komunikasinya dapat terjalin dengan baik dan pastikan progres-progresnya seperti apa. Sehingga, dan kalau memang terjadi pembahasan ya minta berita acaranya mana. Paling nggak itu bisa menjadi alat bukti yang kalau misalkan naik ke upaya hukum selanjutnya bisa membantu sebagai tambahan argumen pendukung Bu Sally. Dan sebetulnya kan kecukupan dari suatu jawaban itu kan mempunyai persepsi yang berbeda, Bu Betul. Seli. Mungkin saja menurut Ibu cukup, tapi menurut pembahasan dari tim AR ya Mas ya, itu Betul. tidak cukup gitu Bu Seli. Mm-mm. Jadi masih ada perbedaan pendapat yang diusulkan di dalam proses pemeriksaan pajak untuk pemeriksaan lebih detail gitu Bu Seli, dibandingkan dengan melalui proses SP2DK. Nah, itulah kadang-kadang pemahaman itu kan juga bukan hanya dari proses bisnis atau transaksi ya, fakta yang terjadi di eh, perusahaan misalnya juga harus Betul. disupport dengan ketentuan peraturan perpajakan yang semakin dinamis, yang kami harapkan kami RSM Indonesia bisa membantu perusahaan dalam proses ini, Bu Sylvie. Selanjutnya nih pertanyaan dari Bun Herman dari PT Kyokuto Indomobil Manufacturing Indonesia. Pak Herman bertanya, yang pertama, SP2DK telah diberikan penjelasan atau tanggapan tepat waktu dan telah diundang untuk dilakukan pembahasan, serta telah dibuatkan LHP2DK oleh KPP. Apakah ada kemungkinan WP akan dilakukan pemeriksaan oleh KPP atas SP2DK yang telah di LHP2DK? Itu yang pertama. Yang kedua, wah ini sangat current isu nih pertanyaan dari Pak Herman. Sesuai dengan jangka tanggapan atas SP2DK yaitu 14 hari setelah sudah disampaikan secara langsung atau pos tercatat. Jadi 14 harinya itu setelah surat disampaikan secara langsung atau pos tercatat. Bagaimana dengan penerapan atas SP2DK melalui Cortex? Jadi Pak Herman sudah mengikuti isu-isu terkini terkait Cortex dan menanyakan bagaimana penerapan atas SP2DK melalui Cortex. Yang pertama tadi Bu Sylvie, apakah mungkin setelah LHP2DK dibuat ternyata tetap diperiksa oleh KPP? Ya, jadi sebetulnya saya mau minta izin dulu. Halo Pak Herman, apa kabar Pak? Oke, saya kenal Pak Herman, Mas Oh Rifan, kenal ya lama. Bu. Jadi untuk Bu Seli tadi satu jawaban yang kurang, Mas Rifan. Pertanyaan apakah boleh pemeriksaan hanya terbatas transfer pricing diminta gitu ya, Mas Rifan ya? Oh ya, yang lain mau ditolak gitu jadi Yang ceritanya lain Bu. menurut saya tidak ya, karena kan sudah Iya, dijelas untuk pengujian kepatuhan dan apabila di surat pemberitahuannya untuk seluruh jenis pajak ya, Mas Rifan betul. ya. Dan kita harus mengikuti prosedur dari proses pemeriksaan pajak ya, Ibu Sil. Nah, kemudian Pak Herman, nanti ditanggapi ya Mas, pengalaman Mas ya, waktu dulu Iya ya, Bu. gimana ya, internal ya. Jadi untuk Bapak udah menanggapi dalam waktu 14 hari, kemudian juga udah pembahasan gitu ya. Nah, kalau berdasarkan ketentuan ya dianggap cukup, betul ya Mas Betul, Rifan betul. ya. Tapi misalkan ternyata Bapak untuk tahun 2023 gitu ya. 2023 kan pasti panjang tuh ada luar pemeriksaan pajaknya ya Pak ya. Misalkan 2000 apa 4, 5, 6, 7, 8
ya 2028 gitu ya batas waktu penerbitan SKP in general. Ya menurut saya sih bisa aja potensi misalkan dianggap daluarsa atau rugi gitu ya, itu bisa terjadi menurut saya. Tapi silahkan Mas Rifan komennya Ya, baik, dari baik. pengalaman Mas Rifan. Jadi Pak Herman memang selama ini dokumen LHP 2DK itu tidak diserahkan kepada wajib pajak setahu saya. Jadi kalau memang ternyata Pak Herman menerima dokumen LHP 2DK, harusnya itu suatu suatu tambahan dokumen yang cukup luar biasa. Karena di LHP 2DK itu disebutkan Pak Herman, simpulan dari SP 2DK apa? Apakah ini sudah menjawab atau tidak? Kemudian di LHP 2DK juga disebutkan tindak lanjutnya apa gitu. Ya, nanti silakan dicek lagi LHP 2DK-nya bicaranya seperti apa. Kalau memang disimpulkan tidak ada potensi kekurangan lagi, kemudian tindak lanjutnya diterbitkan semacam closing bahwa SP2DK ini sudah close, maka harusnya ya apa yang diklarifikasikan sudah selesai. Tapi betul yang disampaikan oleh Bu Supi tadi, apakah itu sudah menutup rapat tidak bisa dilakukan pemeriksaan? Tetap bisa dilakukan pemeriksaan. Iya, Tapi ya, iya, atau bahkan prakteknya setelah setahun terbit lagi SP2DK ada Mas. iya betul, Ibu. Untuk tahun yang sama untuk pertanyaan yang lain. Iya kan Mas? Betul, Ibu. Bisa Jadi terjadi. memang karena kalau kita bicara pemeriksaan ini kan sangat cakupannya sangat luas ya Pak Herman. Sementara kalau SP2DK mungkin apa yang ditanyakan di surat saja. Jadi kalau apakah memungkinkan tetap memungkinkan Pak Herman. Tapi silakan dicek lagi LP2DK-nya seperti apa. Kalau misalkan objek yang ditanyakan dengan objek yang diperiksa nanti sama, nah itu bisa disampaikan pemeriksa cerita bahwa saat pembahasan dengan AR sudah seperti ini. Itu mungkin bisa membantu agar mungkin pemeriksa bisa move ke mungkin temuan-temuan yang lain, tidak fokus ke situ lah. Kemudian terkait korteks, mau Bu Sylvie silakan. Silakan Mas Rif. Oh, baik. Terima kasih Mbak Emma. Terkait korteks memang tahapan yang sekarang lagi dijalankan oleh DJP masih tahap edukasi ya Pak Herman ya. Masih tahap pengenalan awal untuk nanti rencananya di akhir tahun atau di awal tahun berikutnya sudah mulai launching. Pada prinsipnya konsep yang dibangun oleh DJP adalah apa yang dilihat oleh tax officer petugas pajak itu bisa juga dilihat oleh wajib pajak, sehingga di Kortex itu ada yang namanya taxpayer portal atau TP portal. Nah, kalau yang kami pahami ke depannya dari bahan edukasi yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak, ke depannya nanti pengiriman SP2DK akan melalui aplikasi Kortex. Tadi yang disebutkan di SE melalui DJP online, yang waktu sekarang kan masih belum ya Pak Herman ya. Tapi dengan Cortex nanti, ketika SP2DK itu di-generate oleh sistem Cortex dari tax officer, ketika itu keluar nomornya, maka akan ada notifikasi nih ke taxpayer portalnya wajib pajak. Jadi wajib pajak harus sering ngecek nih di taxpayer portalnya. Oh, ternyata ada notifikasi nih. Diklik, di-download, oh ternyata SP2DK, surat cinta dari kantor pajak. Dibaca, dipahami, respon atas surat SP2DK tersebut bisa langsung juga ditanggapi di Cortex tadi, Pak Herman. Sehingga memang eh, konsepnya adalah Cortex itu satu untuk segala jenis layanan, termasuk untuk konsep pengawasan. Jadi tanggapan dari wajib pajak bisa disampaikan di aplikasi Cortex. Kalau ada dokumen pendukung juga bisa diupload. Nanti setelah submit tanggapan wajib pajak akan mengenerate bukti penerimaan sebagai bukti bahwa wajib pajak telah menanggapi SP2DK. Ya. Sementara itu gambaran awal terkait SP2DK dalam Cortex ya Pak Herman ya. Ya, jadi Cortex sendiri harus inline dengan ketentuan peraturan yang ada ya Mas. Betul, iya betul Ibu. Karena yang jadi patokan juga adalah ketentuan peraturan yang berlaku sekarang. Baik, kita lanjut lagi. Masih ada waktu sekitar 10 menit lagi ya Bu Sylvie ya. Ya, Masih banyak nih pertanyaan. Ke Pak Irfan Safari. Pak Irfan dari Wom Finance nih Bu. Pertama ya, tanya berdasarkan SP3P2DK, surat pemberitahuan penyelesaian, jadi progres dari P2DK, SP2DK telah dianggap selesai, di mana WP setuju dengan hasil penelitian dan telah melakukan pembetulan SPT. Apakah ada potensi pemeriksaan? Sepertinya sama ya Bu Juli ya, dengan terminal sebelumnya bahwa tidak menutup kemungkinan untuk diperiksa.
karena data-data yang diuji di pemeriksaan mungkin akan jauh lebih luas dan berbeda gitu. Mungkin ditambahkan lagi Bu, atau cukup seperti yang tadi? Sama, seperti Cukup aja, baik Bu. Kemudian ini Pak Desi, Ibu yang punya, Ibu Desi Rosdiana tentang PP21 nih Bu. Pertanyaannya di luar Iya, SP2DK dan di iya, luar dan tax pemeriksaan. audit ya. Oke, ini lanjut ke Pak Reza Sansero nih. Ya. Pak Reza ini dari ZN Asia Ltd. Dulu. Pak Reza ini cerita mendapatkan SP2DK tetapi membahasnya tahun 2021 dan 2020. Apakah kita bisa tolak? Karena menurut saya cukup setahun saja ber SP2DK. Gitu. Mohon pencerahan dari Ibu Silvi. Gitu. Coba Mas Rifan, silahkan Baik. lebih rinci nih Iya. jawabannya. Sebenarnya, Silahkan. ya baik. Kalau kita bicara ketentuan di SE 05 ya Pak Reza, yang bisa dilaksanakan penelitian material. Material ini kan berarti yang menyeluruh loh ya. All taxes dari segala aspek itu untuk tahun sebelumnya. Yang tidak boleh itu untuk tahun berjalan. Jadi tahun berjalan tidak boleh dilakukan penelitian secara menyeluruh karena kan memang proses belum selesai ya. Tapi untuk tahun-tahun sebelumnya memang bisa. Jadi kalau ditanya apakah bisa secara 2 tahun, ya kemungkinan itu sangat bisa. Apalagi memang data yang turun dari kantor pusat karena AR atau KPP itu bergerak atau melakukan permintaan SP2DK dari data yang diterima, Pak Reza. Kalau memang datanya itu langsung untuk 2 tahun pajak, 2020 dan 2021, maka ya akan terbit 2 SP2DK tersebut. Apalagi untuk yang tahun 2020 ini mungkin ada pertimbangan akan mendekati masa daluarsa penetapan. Jadi ya apakah bisa ditolak? Menurut saya sih terlalu berisiko kalau itu ditolak. Jadi silakan dipelajari SP2DK-nya dan ditanggapi secara proper. Nih, Itu sih dari saya, Bu. nggak tahu sih Mas Rifan, apakah 2021 surat sendiri, 2020 surat sendiri, atau digabung nih Mas Rifan. Mungkin pertanyaan Bapak Reja seperti itu. Tetapi untuk menolak, menanggapi terlalu beresiko ya, bagaimanapun kondisinya ya Mas Rifan. Betul, Pak. Sepertinya cukup ya, Bu. Semua pertanyaan telah dijawab. Sekali lagi, terima kasih Bapak Ibu yang telah bertanya. Ada lagi yang mau disampaikan, Bu Silvi? Oke. Memang prosedur pemeriksaan, terutama untuk mengetahui hak dan kewajiban, itu tidak ada banyak terlalu update atau perubahan peraturan. Cuman dengan makin banyaknya upaya penegakan hukum ya Mas Rifan ya, saat Betul, ini Bu. SP2DK juga salah satunya banyak gitu ya yang diterbitkan atau dikirimkan oleh kantor pelayanan pajak kepada wajib pajak dan juga pemeriksaan pajak. Mohon Bapak dan Ibu dapat lebih perhatikan hak dan kewajiban dari Bapak Ibu dalam proses pemeriksaan. Dalam hal ini bukan hanya kewajiban Bapak dan Ibu, ini ada asas keadilan, uh, kesamarataan antara wajib pajak dan juga dari tim pemeriksa pajak Bapak dan Ibu. Jadi contohnya Bapak dan Ibu dalam proses pemeriksaan pajak pun bisa menyampaikan kuesioner, menyampaikan tanggapan Bapak Ibu mengenai proses pemeriksaan pajak. Dan di situ akan ada beberapa pertanyaan dan juga salah satunya itu bagaimana pendapat Bapak dan Ibu mengenai proses pemeriksaan pajak ini. Jadi bukan hanya kewajiban yang seperti ini kita ketahui, jadi sepertinya adalah cukup menakutkan gitu ya pemeriksaan pajak. Tetapi dengan harapan ditangani dengan waktu yang tepat, komunikasi yang tepat, dan juga diketahui hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban kan Ibu tahu wajib dan Bapak tahu wajib menyampaikan dokumen dalam waktu yang tepat.
tepat waktu, properly gitu ya. Di luar prakteknya, contohnya mungkin tidak terlalu strict ya dari pemerintah pajak, tolong dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan untuk menghindari unfavorable result dari proses pemeriksaan pajak buat perusahaan Bapak dan Ibu. Dan hak-hak pun juga tentunya diperhatikan. Jangan sampai Ibu sebenarnya bisa melakukan upaya lain seperti QA atau hadir di pembahasan, tapi karena tidak dipahami, hak itu hilang. Jadi, dan juga kan akan relevan dengan upaya hukum lainnya. Jadi mohon juga, meskipun sepertinya sederhana dan standar dari hal-hal ini, tapi ini sangat penting di mana kita mendapatkan kendala atau masalah dalam proses selanjutnya, dan itu tidak bisa balik, Bapak Ibu. Jadi mohon dipertimbangkan hal-hal tersebut. Terima kasih Bapak dan Ibu, Baik, dan semoga diskusi kita ini dapat membantu Bapak dan Ibu mengenai proses pemeriksaan pajak. Terima kasih. baik. Sekali lagi terima kasih Bu Silvi atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan. Terima kasih juga pada Bapak Ibu peserta webinar yang telah bertahan 2 jam dalam webinar ini dengan semangat mencari ilmu dan menghadapi pengetahuan. Sekali lagi ditunggu feedback dari Bapak Ibu semua atas webinar kali ini sebagai bahan evaluasi bagi RSM agar pelaksanaan webinar ke depannya bisa semakin membaik. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai berjumpa di webinar-webinar dari RSM Indonesia di kesempatan berikutnya. Cukup sekian dari kami, dari RSM Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih.